pedagang pecel ya. Ada juga nih, ada gerobaknya, jus buah, sop buah. Nah, kita sesaat lagi akan mewawancarai Rizky bersama orang tuanya Safruddin. Oke. Assalamualaikum. Nah, kita sudah bersama dengan Rizky bersama orang tuanya. Ini Rizky, nama lengkapnya siapa? Azrizky. Rizky. Dan Bapak siapa, Pak? Safrizal. Bapak Safrizal. Nah, ini kompak nih pakai batik ya. Habis lamaran. Jadi barusan habis nganter anak pertama Pak ya yang lamaran? Lamaran. Oke. Ini Rizky anak ke 2. Dari berapa bersaudara nih? 3. Jadi si Rizky punya adik perempuan 1 ya. Nah, jadi Rizky ini alhamdulillah baru saja hari apa Pak? Hari Rabu kemarin ya, malam Kamis ya. Iya. Malam Kamis itu atau Rabu malam itu diumumkan alhamdulillah lolos masuk seleksi pendidikan di Bintara. Iya, PTU. Iya, PTU ya. Nah, dan hebatnya lagi orang tua Rizky ini berprofesi sebagai apa kita Pak? Ojek daring. Ojek daring ya, ojek online orang nyebutnya ya. Ojek online. Sedangkan si ibu ini adalah ibunya. Ibu siapa Bu namanya Bu? Rosida berprofesi sebagai pedagang Pak ya. Pedagang pecel. Nah, mungkin bisa diceritain dulu deh ininya. Awal mula gimana sih kita bisa mendaftar jadi polisi gitu. Dari Ricky dulu ya. Awal mulanya sebenarnya nggak tertarik jadi polisi, tapi sebenarnya ada tertarik jadi polisi karena melihat keadaan ekonomi keluarga yang melihat itu saya jadi agak mundurin diri buat jadi polisi. Tapi ada teman ayah udah dari lama sih, kenal dari aku kecil itu ada nawarin aku biar aku jadi dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo Ki jadi polisi kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kataku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya, keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan. Karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di bulan April itu.
Di bulan beraniin April diri. 2023 ya. Iya, beraniin diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi, ya. tanpa biaya spesial pun dia Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? sekitar 6 bulan lah. 6 bulan ya. Iya. Tapi aku kenal Jadi di sana nggak bayar ya sama malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, Ya, diajarin biar bisa diajarin, berenang ya. terus diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuman dapat 1 putaran, 2 putaran, udah capek, pull up nggak dapet, ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia. Lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu, motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener karena dia pengen polisi ini, ayo bisa yuk, jangan nyerah, maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagal loh, ngelihat omku ini gagal karena dia kan salah satunya Kanit Ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagal, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi kayak gitu. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru ini dan alhamdulillah yang langsung lolos ya. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Iya. Didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya, mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jal. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit, Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya, ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Jal? Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi, kalau dibilang nggak minat ya bohong ya, pasti punya minat ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran imet menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih ya, saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak usah berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak, kata Kanit Ranmor ini, nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak, malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Ini saya berada di Jalan M. Bangsawan,
ya, Kota Sepang di Bandar Lampung. Dan ini adalah penampakan dari rumah Azrizki, ya, seorang anak dari supir ojek online dan juga ibunya berprofesi sebagai pedagang pecel ya. Ada juga nih, ada gerobaknya, jus buah, sop buah. Nah, kita sesaat lagi akan mewawancarai Rizky bersama orang tuanya Safruddin. Oke. Assalamualaikum. Nah, kita sudah bersama dengan Rizky bersama orang tuanya. Ini Rizky, nama lengkapnya siapa? Azrizki. Rizky. Dan Bapak siapa, Pak? Safrizal. Bapak Safrizal. Nah, ini kompak nih pakai batik ya. Habis lamaran. Jadi barusan habis nganter anak pertama Pak ya yang lamaran? Lamaran. Oke. Ini Rizky anak ke 2. dari berapa bersaudara ini? 3. Jadi si Rizky punya adik perempuan 1 ya. Nah, jadi Rizky ini alhamdulillah baru saja hari apa Pak? Hari Rabu. Hari Rabu kemarin ya, malam Kamis ya. Iya. Malam Kamis itu atau Rabu malam itu diumumkan alhamdulillah lolos masuk seleksi pendidikan di Bintara. Iya, PTU. Iya, PTU ya. Nah, dan hebatnya lagi orang tua Rizky ini berprofesi sebagai apa kita Pak? Ojek daring. Ojek daring ya, ojek online orang nyebutnya ya. Ojek online. Sedangkan si ibu ini adalah ibunya. Ibu siapa Bu namanya Bu? Rosida berprofesi sebagai pedagang Pak ya. Pedagang pecel. Pedagang pecel. Nah, mungkin bisa diceritain dulu deh ininya. Awal mula gimana sih kita bisa mendaftar jadi polisi gitu. Dari Rizky dulu ya. Awal mulanya sebenarnya nggak tertarik jadi polisi, tapi sebenarnya ada tertarik jadi polisi karena melihat keadaan ekonomi keluarga yang melihat itu saya jadi agak mundurin diri buat jadi polisi. Tapi ada teman ayah udah dari lama sih, kenal dari aku kecil itu ada nawarin aku biar aku jadi dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo jadi polisi kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kata aku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya, keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan. Karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku ya udah aku ikut mau daftar polisi.
Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di kemarin di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Ya, beraniin diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. ya. Tanpa biaya spesial pun dia. Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Iya. Tapi aku kenal. Jadi di sana nggak bayar ya sama malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. Dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, Ya, diajarin biar bisa berenang ya. terus diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuman dapat 1 putaran, 2 putaran, udah capek, pull up nggak dapet, ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia. Lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener karena dia pengen polisi ini ayo bisa yuk, jangan nyerah maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagah loh, ngelihat omku ini gagah karena dia kan salah satunya kanit ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagah, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi kayak gitu. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru ini dan alhamdulillah yang langsung lolos ya. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya, mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jal. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya. Ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Jal? Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi, kalau dibilang nggak minat ya bohong ya, pasti punya minat ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran image menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih ya saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau bang, saya bilang mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak usah berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak, kata Kanit Ranmor ini, nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak, malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus
bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, katanya. Tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang. Gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sempat. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di. Jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizkinya main-main sini ke Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin, Ki mau jadi satpam nggak Ki, security? Oh ya om mau, kata dia. Tapi kalau mau jadi satpam tetap punya fisik harus bagus dong. Ya. Gitu. Ya udah ikutin menu latihan saya ya. Ya menu latihannya kan dari kalau pertama nggak bisa lari kan harus Lari. pemanasan, Ya. jalan dulu, diajarin dia seminggu, jogging seminggu, jadi dipantau dalam setiap per minggu dia dipantau terus. Ya. Nah, mulai dia bisa lari, sudah itu pull up, tidak dapat apa-apa ya nggak memaksakan juga kan Ya. gitu sih, nggak paksa. Pull up nggak ada, gantung aja dia nggak kuat tangannya kan gitu. Ya. Jadi dapat 1, dapat 2 ya nggak apa, orang sabar banget ini itu Ahmad Saidin Ya. sabar banget kan gitu. Setelah itu dapat 3, dapat 4 kan gitu sih. Push up seperti itu juga dapat nggak banyak dalam beberapa menit. Napas sering ngos-ngosan. Nah ya diajak nge-gym. Selama 6 bulan itu ya. Ya, ada- Itu rutin nggak sih, berapa hari sekali gitu latihannya? Seminggu itu ada liburnya pasti, seminggu itu Dia kadang libur ya Sabtu nggak Minggu ya? tentu, kadang pas dia nggak bisa ngelatih ya libur itu, kadang kayak gitu. Jadi Kadang, seminggu bisa 2 sampai 3 kali tapi 4 ya. kalian lah, 4 kalian. liburnya sekali 2 kali, Iya. untuk latihan hampir seminggu gitu. Hampir full, cuman libur Sabtu kalau nggak Sabtu hari Minggu pas Sabtu. Senin ya. Senin karena dia apel. Senin tuh pasti nggak ini. Jadi sisanya setiap hari memang Iya. datang ke latihan ke tempat gym ya. Yang penting konsisten kata dia. Oke. Terus kita sendiri setelah ngelihat anak kita mengikuti proses sampai akhirnya dapat pengumuman itu seperti apa sih Pak? Saya selama dia tes perjalanan tes, saya tidak pernah mendampingi. Saya cuman pagi saya antar, pulang nanti dia tinggal telepon jam berapa. Pernah waktu itu pas jas dari pagi hujan seharian sampai malam seharian hujan, saya nggak dampingi. Jadi saya sampai dia sendiri aja sampai ya cuman dikasih uang 10, saya kasih 10.000 untuk 10 atau 15.000 saya kasih untuk bekal. Dia nggak bawa bekal malah dari rumah itu kan gitu, dari pagi sampai malam itu. Jadi kadang-kadang saya kasihan juga kan, cuman saya nggak mampu untuk memberi banyak, itu memang nggak mampu kan gitu. Nah, memang itulah perjuangan dia dari mulai tes di SPN sampai dia lulus ini, terus terakhir di tanggal 18 ya Ki ya. Ya. 18 kemarin ya. Iya, 18. 18 kemarin itu ya sport jantung juga. Iya. Di Iya, 18. tanggal 18 hari Selasa ya. Sport jantung juga kan gitu. Bisa diundur jadi tanggal 19 itu. Akhirnya diumumin ya, Ya. mundur sehari ya. Mundur sehari. Tapi setelah mengetahui anaknya lulus seperti apa sih Pak? Waduh, gembira banget ya. Bergembira. Pertama saya berucap syukur banget sama Allah. Subhanallah, itu ya pertama sekali ucapan saya, subhanallah, anak saya lulus kan gitu. Tetapi kan saya waktu itu begini, karena ada 2 gelombang kan gitu ya, ada 2 gelombang. Jadi mungkin MOS itu kegeser untuk gelombang Polresta Bandar Lampung itu kan 70. Nah, yang untuk gelombang kedua 2023 ini itu yang nongol duluan. Mungkin pihak panitia ingin menggeser ke gelombang pertama tahun 2024, baru mau setelahnya menggeser. Mungkin kegeser duluan, MOS ini kegeser duluan. Yang nongol itu nama anak saya yang paling atas. Gitu loh. Nah itu makanya subhanallah, apa anak saya bener tah ini kan gitu. Jadi agak masih ada keraguan, saya tunggu sampai tuntas benar. Nggak taunya memang benar itu nama anak saya kan gitu. Jadi waduh ya Allah subhanallah, sampai
luar biasa perjuangannya, rezeki saya. Kenapa saya nggak 1 rupiah pun? Ya. Karena memang pembinanya, pelatihnya, tutor ya, mentor ya, pelatih yang luar biasa ini selalu menekankan jangan pernah berpikir jadi polisi itu harus banyak uang. Ya. Jadi itu yang selalu dikasih ke saya oleh Ibtu Ahmad Saidi ini, jangan pernah berpikir jadi polisi itu harus banyak uang dan kamu jadi takut untuk daftar. Ya. Dan ini juga jadi pelajaran juga untuk semua anak-anak atau remaja yang ingin jadi polisi, Pak ya. Siap, ya itu artinya ini juga untuk edukasi ya, edukasi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, anak-anak yang memang udah cukup umur untuk daftar polisi khususnya ya, polisi khususnya. Pada umumnya angkatan darat maupun angkatan udara, pembentuk pun dari TNI dan Polri ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita nggak punya uang, tidak ada kesempatan untuk menjadi seorang polisi. Ini yang selalu ditekankan oleh Ibtu Ahmad Saidi. Jadi polisi itu mudah, tidak perlu banyak uang. Yang penting mau latihan, mau ikutin menu yang diajarkan, dan konsisten kita latihannya. Jadi ya ini terbukti omongan dia gitu. Ya. Makanya dan juga mencontohkan langsung, Pak ya. Iya, benar. Dia mencontohkan langsung dengan postur badannya yang bagus gitu, Pak. Iya, Ya? benar. Jadi di fitness itu juga, jadi dia fitness dikasih bayarin member setiap bulan sama itu sama saya, dibayar tiap bulan dikasih. Sudah itu untuk membentuk postur tubuh dia tentu ada menu makanan kan, susu itu dibelikan sama dia gitu loh. Saking untuk membuktikan dia beli aja ditelepon dulu, sudah beli apa belum, Ya. untuk pastinya, sampai video call mana susunya kan gitu, untuk memastikan anak ini uang itu tidak melenceng gitu loh dari yang dia beri. Ya. Begitu juga renang, dikasih duit untuk renang, video call, kamu sudah di mana, Berenang bener sudah apa ya? berenang beneran di lokasi renang, baru video call. Oh ya, berarti uang tuh benar digunakan gitu. Jadi kita ucapan untuk Ibtu Saidi ini sendiri seperti apa, Pak? Kita menyampaikan terima kasih lah ya. Ya saya ibarat orang susah untuk ngasih kata-kata yang lebih indah lagi ya, lebih hebat lagi kata gitu. Tapi saya terima kasih banyak kepada Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor Polresta Bandar Lampung khususnya ya. Dia ini orang yang luar biasa lah, saya tahu dia. Jadi kemana-mana saya pergi dia itu banyak orang yang care banget, dan umumnya orang yang bukan orang yang mampu, jadi cerita-cerita tentang kebaikan dia ini luar biasa. Tetapi ini bukti sama saya, bukti sama anak saya, ini dia sudah tunjukkan bahwa dia bisa, dia mampu untuk melatih anak-anak ini. Tidak perlu kamu harus banyak uang, tidak perlu banyak uang, itu selalu dia tekan, kamu tidak perlu banyak uang untuk latihan, untuk jadi seorang polisi. Dia orang luar biasa, bagi saya luar biasa, ini berjasa banget dalam hidup saya untuk anak saya. Kenapa? Dia tahu saya, kondisi saya, untuk mengangkat derajat ini tidak ada jalan kecuali ayo nak latihan. Kayak Om nih bisa jadi polisi juga bukan polisi yang menggunakan uang, memang dari nol. Kamu orang susah, kamu orang nggak punya, kamu bisa jadi polisi. Ini yang luar biasa dari motivator dia, memberi masukan, arahan kepada saya, kepada anak saya, yang nggak bisa saya lupakan itu. Mungkin yang terakhir, Pak, pesan untuk anak Bapak sekarang yang memang sudah diumumkan diterima nih. Saya berpesan pada anak saya, jadi contohlah. Ibtu Ahmad Saidi ini salah satu contoh polisi yang baik ya. Sudah dia contohkan, jadilah amanah, jujur, dan benar-benar jadi polisi yang melayani, mengayomi, dan bisa membantu seperti omnya ini, bisa membantu orang yang tidak mampu gitu. Oke, cukup. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, halo, selamat siang menjelang sore Tribuners. Saat ini saya berada di Jalan M. Bangsawan, ya, Kota Sepang, di Bandar Lampung.
Dan ini adalah penampakan dari rumah Azrizki, ya, seorang anak dari supir ojek online dan juga ibunya berprofesi sebagai pedagang pecel ya. Ada juga nih, ada gerobaknya, jus buah, sop buah. Nah, kita sesaat lagi akan mewawancarai Rizky bersama orang tuanya Safruddin. Oke. Assalamualaikum. Nah, kita sudah bersama dengan Rizky bersama orang tuanya. Ini Rizky, nama lengkapnya siapa? Azrizki. Rizky. Dan bapak siapa pak? Safrizal. Bapak Safrizal. Nah, ini kompak nih pakai batik ya. Habis lamaran. Jadi barusan habis nganter anak pertama pak ya yang lamaran? Lamaran. Oke. Ini Rizky anak ke? 2. Dari berapa bersaudara ini? 3. Jadi si Rizky punya adik perempuan 1 ya. Nah, jadi Rizky ini alhamdulillah baru saja hari apa pak? Hari Rabu. Hari Rabu kemarin ya, malam Kamis ya. Iya. Malam Kamis itu atau Rabu malam itu diumumkan alhamdulillah lolos masuk seleksi pendidikan di Bintara. Iya, PTU. Iya, PTU ya. Nah, dan hebatnya lagi orang tua Rizky ini berprofesi sebagai apa kita pak? Ojek daring. Ojek daring ya, ojek online orang nyebutnya ya. Ojek online. Sedangkan si ibu ini adalah ibunya. Ibu siapa bu namanya bu? Rosida berprofesi sebagai pedagang pak ya. Pedagang pecel. Pedagang pecel. Nah, mungkin bisa diceritain dulu deh ininya. Awal mula gimana sih kita bisa mendaftar jadi polisi gitu. Dari Rizky dulu ya. Awal mulanya sebenarnya nggak tertarik jadi polisi, tapi sebenarnya ada tertarik jadi polisi karena melihat keadaan ekonomi keluarga yang melihat itu saya jadi agak mundurin diri buat jadi polisi. Tapi ada teman ayah udah dari lama sih, kenal dari aku kecil itu ada nawarin aku apa biar aku jadi dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo Ki jadi polisi apa kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kataku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya, keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan. Karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi.
Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di kemarin di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Ya, beraniin diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. ya. Tanpa biaya spesial pun dia. Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Iya. Tapi aku kenal. Jadi di sana nggak bayar ya sama malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. Dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, Ya, diajarin biar bisa berenang ya. terus diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuman dapat 1 putaran, 2 putaran, udah capek, pull up nggak dapet, ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia. Lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener karena dia pengen polisi ini ayo bisa yuk, jangan nyerah maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagah loh, ngelihat omku ini gagah karena dia kan salah satunya kanit ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagah, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi kayak gitu. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya, mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jal. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya. Ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Dapat kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Jal? Gitu. Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi. Kalau dibilang nggak minat, ya bohong ya, pasti punya minat. Ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran imet menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih. Ya saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau Bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak usah berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak. Kata Kanit Ranmor ini nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak. Malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus
bayar, tapi sebenarnya tidak bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang. Gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sempat. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di. Jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizkinya main-main sini ke Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin, Ki mau jadi satpam nggak Ki, security? Oh ya om mau kata dia. Tapi kalau mau jadi satpam tetap punya fisik harus bagus dong. Ya. Gitu. Ya udah ikutin menu latihan saya ya. Ya menu latihannya kan dari kalau pertama nggak bisa lari kan harus Lari. pemanasan, Ya. jalan dulu, diajarin dia seminggu, jogging seminggu, jadi dipantau dalam setiap per minggu dia dipantau terus. Ya. Nah, mulai dia bisa lari, sudah itu pull up, tidak dapat apa-apa ya nggak memaksakan juga kan Ya. gitu sih, nggak paksa. Pull up nggak ada, gantung aja dia nggak kuat tangannya kan gitu. Ya. Jadi dapat 1, dapat 2 ya nggak apa, orang sabar banget ini Ibtu Ahmad Saidin Ya. sabar banget kan gitu. Setelah itu dapat 3, dapat 4 kan gitu sih. Push up seperti itu juga dapat nggak banyak dalam beberapa menit. Napas sering ngos-ngosan. Nah ya diajak nge-gym. Selama 6 bulan itu ya. Ya, ada- Itu rutin nggak sih, berapa hari sekali gitu latihannya? Seminggu itu ada liburnya pasti, seminggu itu Dia kadang libur ya Sabtu nggak Minggu tentu, kadang pas dia nggak bisa ngelatih ya libur itu, kadang kayak gitu. Jadi Kadang, seminggu bisa 2 sampai 3 kali tapi 4 ya. kalian lah, 4 kalian. liburnya sekali 2 kali. Iya. Untuk latihan hampir seminggu gitu. Hampir full, cuman libur Sabtu, kalau nggak Sabtu hari Minggu pas Sabtu. Senin ya. Senin karena dia apel. Senin tuh pasti nggak ini. Jadi sisanya setiap hari memang Iya. datang ke latihan ke tempat gym ya. Yang penting konsisten kata dia. Oke. Terus kita sendiri setelah ngelihat anak kita mengikuti proses sampai akhirnya dapat pengumuman itu seperti apa sih Pak? Saya selama dia tes perjalanan tes, saya tidak pernah mendampingi. Saya cuman pagi saya antar, pulang nanti dia tinggal telepon jam berapa. Pernah waktu itu pas jas dari pagi hujan seharian sampai malam seharian hujan, saya nggak dampingi. Jadi saya sampai dia sendiri aja sampai ya cuman dikasih uang 10, saya kasih 10.000 untuk 10 atau 15.000 saya kasih untuk bekal, dia nggak bawa bekal malah dari rumah itu kan gitu, dari pagi sampai malam itu. Jadi kadang-kadang saya kasihan juga kan, cuman saya nggak mampu untuk memberi banyak tuh, memang nggak mampu kan gitu. Nah memang itulah perjuangan dia dari mulai tes di SPN sampai dia lulus ini, terus terakhir di tanggal 18 ya Ki ya? Ya. 18 kemarin ya? Iya, 18. 18 kemarin itu ya sport jantung juga. Iya. Di Iya, 18. tanggal 18 hari Selasa ya. Sport jantung juga kan gitu. Bisa diundur jadi tanggal 19 itu. Akhirnya diumumin ya, mundur sehari ya. Mundur sehari. Tapi setelah mengetahui anaknya lulus seperti apa sih Pak? Waduh gembira banget ya, bergembira. Pertama saya berucap syukur banget sama Allah, subhanallah, itu ya pertama sekali ucapan saya, subhanallah anak saya lulus kan gitu. Tetapi kan saya waktu itu begini, karena ada 2 gelombang kan gitu ya, ada 2 gelombang. Jadi mungkin MOS itu kegeser untuk gelombang Polresta Bandar Lampung itu kan 70. Nah, yang untuk gelombang kedua 2023 ini itu yang nongol duluan. Mungkin pihak panitia ingin menggeser ke gelombang pertama tahun 2024, baru mau setelahnya menggeser. Mungkin kegeser duluan, MOS ini kegeser duluan. Yang nongol itu nama anak saya yang paling atas. Gitu loh. Nah itu makanya subhanallah, apa anak saya bener tah ini kan gitu. Jadi agak masih ada keraguan, saya tunggu sampai tuntas benar. Nggak taunya memang benar itu nama anak saya kan gitu. Jadi waduh ya Allah subhanallah, sampai
luar biasa perjuangannya, rezeki saya. Kenapa saya nggak 1 rupiah pun? Ya. Karena memang pembinanya, pelatihnya, tutor ya, mentor ya, pelatih yang luar biasa ini selalu menekankan jangan pernah berpikir jadi polisi itu harus banyak uang. Ya. Jadi itu yang selalu dikasih ke saya oleh Ibtu Ahmad Saidi ini, jangan pernah berpikir jadi polisi itu harus banyak uang dan kamu jadi takut untuk daftar. Ya. Dan ini juga jadi pelajaran juga untuk semua anak-anak atau remaja yang ingin jadi polisi, Pak ya. Siap, ya itu artinya ini juga untuk edukasi ya, edukasi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, anak-anak yang memang udah cukup umur untuk daftar polisi khususnya ya, polisi khususnya. Pada umumnya angkatan darat maupun angkatan udara, pembentuk pun dari TNI dan Polri ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita nggak punya uang, tidak ada kesempatan untuk menjadi seorang polisi. Ini yang selalu ditekankan oleh Ibtu Ahmad Saidi. Jadi polisi itu mudah, tidak perlu banyak uang. Yang penting mau latihan, mau ikutin menu yang diajarkan, dan konsisten kita latihannya. Jadi ya ini terbukti omongan dia gitu. Ya. Makanya dan juga mencontohkan langsung, Pak ya. Iya, benar. Dia mencontohkan langsung dengan postur badannya yang bagus gitu, Pak. Iya, Ya? benar. Jadi di fitness itu juga, jadi dia fitness dikasih bayarin member setiap bulan sama itu sama saya dibayar tiap bulan dikasih. Sudah itu untuk membentuk postur tubuh dia tentu ada menu makanan kan, susu itu dibelikan sama dia gitu loh. Saking untuk membuktikan dia beli aja ditelepon dulu, sudah beli apa belum? Ya. Untuk pastinya sampai video call, mana susunya kan gitu, untuk memastikan anak ini uang itu tidak melenceng gitu loh dari yang dia beri. Ya. Begitu juga renang, dikasih duit untuk renang, video call, kamu sudah di mana? Berenang bener sudah apa? Berenang beneran di lokasi renang baru video call. Oh ya, berarti uang tuh benar digunakan. Gitu. Jadi kita ucapan untuk Ibtu Saidi ini sendiri seperti apa, Pak? Kita menyampaikan terima kasih lah ya. Ya saya ibarat orang susah untuk ngasih kata-kata yang lebih indah lagi ya, lebih hebat lagi kata gitu. Tapi saya terima kasih banyak kepada Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor Polresta Bandar Lampung khususnya ya. Dia ini orang yang luar biasa lah, saya tahu dia. Jadi kemana-mana saya pergi dia itu banyak orang yang care banget. Dan umumnya orang yang bukan orang yang mampu. Bukan orang yang mampu. Jadi cerita-cerita tentang kebaikan dia ini luar biasa. Tetapi ini bukti sama saya, bukti sama anak saya. Ini dia sudah tunjukkan bahwa dia bisa, dia mampu untuk melatih anak-anak ini. Tidak perlu kamu harus banyak uang. Tidak perlu banyak uang, itu selalu dia tekan, kamu tidak perlu banyak uang untuk latihan, untuk jadi seorang polisi. Dia orang luar biasa, bagi saya luar biasa, ini berjasa banget dalam hidup saya untuk anak saya. Kenapa? Dia tahu saya, kondisi saya. Untuk mengangkat derajat ini tidak ada jalan kecuali ayo nak latihan. Kayak Om nih bisa jadi polisi juga bukan polisi yang menggunakan uang, memang dari nol. Kamu orang susah, kamu orang nggak punya, kamu bisa jadi polisi. Ini yang luar biasa dari motivator dia, memberi masukan, arahan kepada saya, kepada anak saya, yang nggak bisa saya lupakan itu. Mungkin yang terakhir, Pak, pesan untuk anak Bapak sekarang yang memang sudah diumumkan diterima nih. Saya berpesan pada anak saya, jadi contohlah. Ibtu Ahmad Saidi ini salah satu contoh polisi yang baik ya. Sudah dia contohkan, jadilah amanah, jujur, dan benar-benar jadi polisi yang melayani, mengayomi, dan bisa membantu seperti omnya ini, bisa membantu orang yang tidak mampu gitu. Oke, cukup. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, halo, selamat siang menjelang sore Tribuners. Saat ini saya berada di Jalan M. Bangsawan, ya, Kota Sepang, di Bandar Lampung.
Dan ini adalah penampakan dari rumah Azrizki, ya, seorang anak dari supir ojek online dan juga ibunya berprofesi sebagai pedagang pecel ya. Ada juga nih, ada gerobaknya, jus buah, sop buah. Nah, kita sesaat lagi akan mewawancarai Rizky bersama orang tuanya Safruddin. Oke. Assalamualaikum. Nah, kita sudah bersama dengan Rizky bersama orang tuanya. Ini Rizky, nama lengkapnya siapa? Azrizki. Rizky. Dan bapak siapa pak? Safrizal. Bapak Safrizal. Nah, ini kompak nih pakai batik ya. Habis lamaran. Jadi barusan habis nganter anak pertama pak ya yang lamaran? Lamaran. Oke. Ini Rizky anak ke? 2. Dari berapa bersaudara ini? 3. Jadi si Rizky punya adik perempuan 1 ya. Nah, jadi Rizky ini alhamdulillah baru saja hari apa pak? Hari Rabu. Hari Rabu kemarin ya, malam Kamis ya. Iya. Malam Kamis itu atau Rabu malam itu diumumkan alhamdulillah lolos masuk seleksi pendidikan di Bintara. Iya, PTU. Iya, PTU ya. Nah, dan hebatnya lagi orang tua Rizky ini berprofesi sebagai apa kita pak? Ojek daring. Ojek daring ya, ojek online orang nyebutnya ya. Ojek online. Sedangkan si ibu ini adalah ibunya. Ibu siapa bu namanya bu? Rosida berprofesi sebagai pedagang pak ya. Pedagang pecel. Pedagang pecel. Nah, mungkin bisa diceritain dulu deh ininya. Awal mula gimana sih kita bisa mendaftar jadi polisi gitu. Dari Rizky dulu ya. Awal mulanya sebenarnya nggak tertarik jadi polisi, tapi sebenarnya ada tertarik jadi polisi karena melihat keadaan ekonomi keluarga yang melihat itu saya jadi agak mundurin diri buat jadi polisi. Tapi ada teman ayah udah dari lama sih, kenal dari aku kecil itu ada nawarin aku biar aku jadi dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo jadi polisi kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kata aku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya, keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan. Karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku ya udah aku ikut mau daftar polisi.
Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di kemarin di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Ya, beraniin diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. ya. Tanpa biaya spesial pun dia. Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Iya. Tapi aku kenal. Jadi di sana nggak bayar ya sama malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, Ya, diajarin biar bisa berenang ya. terus diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuman dapat 1 putaran, 2 putaran, udah capek, pull up nggak dapet, ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia, lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu, motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener, karena dia pengen polisi ini, ayo bisa yuk, jangan nyerah, maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagah loh, ngelihat omku ini gagah karena dia kan salah satunya kanit ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagah, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi kayak gitu. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya, mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jal. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit, Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya. Ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Jal? Gitu. Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi. Kalau dibilang nggak minat, ya bohong ya, pasti punya minat. Ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran image menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih. Ya saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau Bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak usah berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak. Kata Kanit Ranmor ini nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak. Malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus
bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang. Gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di. Jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizkinya main-main sini ke Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin, Ki mau jadi satpam nggak Ki, security? Oh ya om mau kata dia. Tapi kalau mau jadi satpam tetap punya fisik harus bagus dong. Ya. Gitu. Ya udah ikutin menu latihan saya ya. Ya menu latihannya kan dari kalau pertama nggak bisa lari kan harus Lari. pemanasan, Ya. jalan dulu, diajarin dia seminggu, jogging seminggu, jadi dipantau dalam setiap per minggu dia dipantau terus. Ya. Nah, mulai dia bisa lari, sudah itu pull up, tidak dapat apa-apa ya nggak memaksakan juga kan Ya. gitu sih, nggak paksa. Pull up nggak ada, gantung aja dia nggak kuat tangannya kan gitu. Ya. Jadi dapat 1, dapat 2 ya nggak apa, orang sabar banget ini itu Ahmad Saidin Ya. sabar banget kan gitu. Setelah itu dapat 3, dapat 4 kan gitu sih. Push up seperti itu juga dapat nggak banyak dalam beberapa menit. Napas sering ngos-ngosan. Nah ya diajak nge-gym. Selama 6 bulan itu ya. Ya, ada- Itu rutin nggak sih, berapa hari sekali gitu latihannya? Seminggu itu ada liburnya pasti, seminggu itu Dia kadang libur ya Sabtu nggak Minggu tentu, kadang pas dia nggak bisa ngelatih ya libur itu, kadang kayak gitu. Jadi seminggu bisa 2-3 kali tapi 4 ya. kalian lah, 4 kalian. Liburnya sekali 2 kali. Iya. Untuk latihan hampir seminggu gitu. Hampir full, cuman libur Sabtu kalau nggak Sabtu hari Minggu pas Sabtu. Senin ya. Senin karena dia apel. Senin tuh pasti nggak ini. Jadi sisanya setiap hari memang Iya. datang ke latihan ke tempat gym ya. Yang penting konsisten kata dia. Oke. Terus kita sendiri setelah ngelihat anak kita mengikuti proses sampai akhirnya dapat pengumuman itu seperti apa sih Pak? Saya selama dia tes perjalanan tes, saya tidak pernah mendampingi. Saya cuman pagi saya antar, pulang nanti dia tinggal telepon jam berapa. Pernah waktu itu pas jas dari pagi hujan seharian sampai malam seharian hujan, saya nggak dampingi. Jadi saya sampai dia sendiri aja sampai ya cuman dikasih uang 10, saya kasih 10.000 untuk 10 atau 15.000 saya kasih untuk bekal, dia nggak bawa bekal malah dari rumah itu kan gitu, dari pagi sampai malam itu. Jadi kadang-kadang saya kasihan juga kan, cuman saya nggak mampu untuk memberi banyak, itu memang nggak mampu kan gitu. Nah memang itulah perjuangan dia dari mulai tes di SPN sampai dia lulus ini, terus terakhir di tanggal 18 ya Ki ya? Ya. 18 kemarin ya? Iya, 18. 18 kemarin itu ya sport jantung juga. Iya. Di Iya, 18. tanggal 18 hari Selasa ya. Sport jantung juga kan gitu. Bisa diundur jadi tanggal 19 itu. Akhirnya diumumin ya, mundur sehari ya. Mundur sehari. Tapi setelah mengetahui anaknya lulus seperti apa sih Pak? Waduh gembira banget ya, bergembira. Pertama saya berucap syukur banget sama Allah, subhanallah, itu ya pertama sekali ucapan saya, subhanallah anak saya lulus kan gitu. Tetapi kan saya waktu itu begini, karena ada 2 gelombang kan gitu ya, ada 2 gelombang. Jadi mungkin MOS itu kegeser untuk gelombang Polresta Bandar Lampung itu kan 70. Nah, yang untuk gelombang kedua 2023 ini itu yang nongol duluan. Mungkin pihak panitia ingin menggeser ke gelombang pertama tahun 2024, baru mau setelahnya menggeser. Mungkin kegeser duluan, MOS ini kegeser duluan. Yang nongol itu nama anak saya yang paling atas. Gitu loh. Nah itu makanya subhanallah, apa anak saya bener tah ini kan gitu. Jadi agak masih ada keraguan, saya tunggu sampai tuntas benar. Nggak taunya memang benar itu nama anak saya kan gitu. Jadi waduh ya Allah subhanallah, sampai
luar biasa perjuangannya, rezeki saya. Kenapa saya nggak 1 rupiah pun? Ya. Karena memang pembinanya, pelatihnya, tutor ya, mentor ya, pelatih yang luar biasa ini selalu menekankan jangan pernah berpikir jadi polisi itu harus banyak uang. Ya. Jadi itu yang selalu dikasih ke saya oleh Ibtu Ahmad Saidi ini, jangan pernah berpikir jadi polisi itu harus banyak uang dan kamu jadi takut untuk daftar. Ya. Dan ini juga jadi pelajaran juga untuk semua anak-anak atau remaja yang ingin jadi polisi, Pak ya. Siap, ya itu artinya ini juga untuk edukasi ya, edukasi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, anak-anak yang memang udah cukup umur untuk daftar polisi khususnya ya, polisi khususnya. Pada umumnya angkatan darat maupun angkatan udara, pembentuk pun dari TNI dan Polri ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita nggak punya uang, tidak ada kesempatan untuk menjadi seorang polisi. Ini yang selalu ditekankan oleh Ibtu Ahmad Saidi. Jadi polisi itu mudah, tidak perlu banyak uang. Yang penting mau latihan, mau ikutin menu yang diajarkan, dan konsisten kita latihannya. Jadi ya ini terbukti omongan dia gitu. Ya. Makanya dan juga mencontohkan langsung, Pak ya. Iya, benar. Dia mencontohkan langsung dengan postur badannya yang bagus gitu, Pak. Iya, Ya? benar. Jadi di fitness itu juga, jadi dia fitness dikasih bayarin member setiap bulan sama itu sama saya, dibayar tiap bulan dikasih. Sudah itu untuk membentuk postur tubuh dia tentu ada menu makanan kan, susu itu dibelikan sama dia gitu loh. Saking untuk membuktikan dia beli aja ditelepon dulu, sudah beli apa belum, Ya. untuk pastinya, sampai video call mana susunya kan gitu, untuk memastikan anak ini uang itu tidak melenceng gitu loh dari yang dia beri. Ya. Begitu juga renang, dikasih duit untuk renang, video call, kamu sudah di mana, Berenang bener sudah apa ya? berenang beneran di lokasi renang baru video call. Oh ya, berarti uang tuh benar digunakan gitu. Jadi kita ucapan untuk Ibtu Saidi ini sendiri seperti apa, Pak? Kita menyampaikan terima kasih lah ya. Ya saya ibarat orang susah untuk ngasih kata-kata yang lebih indah lagi ya, lebih hebat lagi kata gitu. Tapi saya terima kasih banyak kepada Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor Polresta Bandar Lampung khususnya ya. Dia ini orang yang luar biasa lah, saya tahu dia. Jadi kemana-mana saya pergi dia itu banyak orang yang care banget, dan umumnya orang yang bukan orang yang mampu, jadi cerita-cerita tentang kebaikan dia ini luar biasa. Tetapi ini bukti sama saya, bukti sama anak saya, ini dia sudah tunjukkan bahwa dia bisa, dia mampu untuk melatih anak-anak ini. Tidak perlu kamu harus banyak uang, tidak perlu banyak uang, itu selalu dia tekan, kamu tidak perlu banyak uang untuk latihan, untuk jadi seorang polisi. Dia orang luar biasa, bagi saya luar biasa, ini berjasa banget dalam hidup saya untuk anak saya. Kenapa? Dia tahu saya, kondisi saya, untuk mengangkat derajat ini tidak ada jalan kecuali ayo nak latihan. Kayak Om nih bisa jadi polisi juga bukan polisi yang menggunakan uang, memang dari nol. Kamu orang susah, kamu orang nggak punya, kamu bisa jadi polisi. Ini yang luar biasa dari motivator dia, memberi masukan, arahan kepada saya, kepada anak saya, yang nggak bisa saya lupakan itu. Mungkin yang terakhir, Pak, pesan untuk anak Bapak sekarang yang memang sudah diumumkan diterima nih. Saya berpesan pada anak saya, jadi contohlah. Ibtu Ahmad Saidi ini salah satu contoh polisi yang baik ya. Sudah dia contohkan, jadilah amanah, jujur, dan benar-benar jadi polisi yang melayani, mengayomi, dan bisa membantu seperti omnya ini, bisa membantu orang yang tidak mampu gitu. Oke, cukup. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, halo, selamat siang menjelang sore Tribuners. Saat ini saya berada di Jalan M. Bangsawan, ya, Kota Sepang, di Bandar Lampung. Dan ini adalah penampakan dari rumah
Azrizki ya, seorang anak dari supir ojek online dan juga ibunya berprofesi sebagai pedagang pecel ya. Ada juga nih, ada gerobaknya, jus buah, sop buah. Nah, kita sesaat lagi akan mewawancarai Rizky bersama orang tuanya Safruddin. Oke. Assalamualaikum. Nah, kita sudah bersama dengan Rizky bersama orang tuanya. Ini Rizky, nama lengkapnya siapa? Azrizki. Rizky dan Bapak siapa, Pak? Safrizal. Bapak Safrizal. Nah, ini kompak nih pakai batik ya. Habis lamaran. Jadi barusan habis nganter anak pertama Pak ya yang lamaran? Lamaran. Oke. Ini Rizky anak ke 2. dari berapa bersaudara ini? 3. Jadi si Rizky punya adik perempuan 1 ya. Nah, jadi Rizky ini alhamdulillah baru saja hari apa Pak? Hari Rabu. Hari Rabu kemarin ya, malam Kamis ya. Iya. Malam Kamis itu atau Rabu malam itu diumumkan alhamdulillah lolos masuk seleksi pendidikan di Bintara. Iya, PTU. Iya, PTU ya. Nah, dan hebatnya lagi orang tua Rizky ini berprofesi sebagai apa kita Pak? Ojek daring. Ojek daring ya, ojek online orang nyebutnya ya. Ojek online. Sedangkan si ibu ini adalah ibunya. Ibu siapa Bu namanya Bu? Rosida berprofesi sebagai pedagang Pak ya. Pedagang pecel. Pedagang pecel. Nah, mungkin bisa diceritain dulu deh ininya. Awal mula gimana sih kita bisa mendaftar jadi polisi gitu. Dari Rizky dulu ya. Awal mulanya sebenarnya nggak tertarik jadi polisi, tapi sebenarnya ada tertarik jadi polisi karena melihat keadaan ekonomi keluarga yang melihat itu saya jadi agak mundurin diri buat jadi polisi. Tapi ada teman ayah udah dari lama sih, kenal dari aku kecil itu ada nawarin aku biar aku jadi dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo Ki jadi polisi, kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kata aku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya, keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan. Karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi.
di kemarin di bulan April itu. Di bulan Beraniin April diri. 2023 ya. Ya, beraniin diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi, ya. tanpa biaya spesial pun dia Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? sekitar 6 bulan lah. 6 bulan ya. Iya. Tapi aku kenal. Jadi di sana nggak bayar ya sama malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, Ya, diajarin biar bisa diajarin, berenang ya. terus diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia, karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuman dapat 1 putaran, 2 putaran, udah capek, pull up nggak dapet, ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia. Lama-lama bisa akhirnya bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu, motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener, karena dia pengen polisi ini, ayo bisa yuk, jangan nyerah, maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagah loh, ngelihat omku ini gagah karena dia kan salah satunya kanit ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagah, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi kayak gitu. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya. Oh. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya, mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jal. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit, Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya. Ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Udah kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Jal? Gitu. Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi, kalau dibilang nggak minat ya bohong ya, pasti punya minat ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran image menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih. Ya saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau Bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak usah berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak, kata Kanit Ranmor ini, nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak. Malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa
Ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sempat. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di Jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kelangnya berapa lama suruh ajak lagi, ya. suruh Rizkinya main-main sini ke Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin, Ki mau jadi satpam nggak Ki, security? Oh ya om mau kata dia. Tapi kalau mau jadi satpam tetap punya fisik harus bagus dong. Ya. Gitu. Ya udah ikutin menu latihan saya ya. Ya menu latihannya kan dari kalau pertama nggak bisa lari kan harus Lari. pemanasan, Ya. jalan dulu, diajarin dia seminggu, jogging seminggu, jadi dipantau dalam setiap per minggu dia dipantau terus. Ya. Nah, mulai dia bisa lari, sudah itu pull up, tidak dapat apa-apa ya nggak memaksakan juga kan Ya. gitu sih, nggak paksa. Pull up nggak ada gantung aja dia nggak kuat tangannya kan gitu. Ya. Jadi dapat 1, dapat 2 ya nggak apa, orang sabar banget ini itu Ahmad Saidin Ya. sabar banget kan gitu. Setelah itu dapat 3, dapat 4 kan gitu sih. Push up seperti itu juga dapat nggak banyak dalam beberapa menit. Napas sering ngos-ngosan. Nah ya diajak nge-gym. Selama 6 bulan itu ya. Ya, ada- Itu rutin nggak sih berapa hari sekali gitu latihannya? Seminggu itu ada liburnya pasti, seminggu itu Dia kadang libur ya Sabtu nggak Minggu tentu, kadang pas dia nggak bisa ngelatih ya libur itu, kadang kayak gitu. Jadi Kadang, seminggu bisa 2 sampai 3 kali tapi 4 ya. kalian lah, 4 kalian. liburnya sekali 2 kali. Iya. Untuk latihan hampir seminggu. Hampir full, cuman libur Sabtu kalau nggak Sabtu hari Minggu pas Sabtu. Senin ya. Senin karena dia apel. Senin tuh pasti nggak ini. Jadi sisanya setiap hari memang Iya. datang ke latihan ke tempat gym ya. Yang penting konsisten kata dia. Oke. Terus kita sendiri setelah ngelihat anak kita mengikuti proses sampai akhirnya dapat pengumuman itu seperti apa sih Pak? Saya selama dia tes perjalanan tes, saya tidak pernah mendampingi. Saya cuman pagi saya antar, pulang nanti dia tinggal telepon jam berapa. Pernah waktu itu pas jas dari pagi hujan seharian sampai malam seharian hujan, saya nggak dampingi. Jadi saya sampai dia sendiri aja sampai ya cuman dikasih uang 10, saya kasih 10.000 untuk 10 atau 15.000 saya kasih untuk bekal, dia nggak bawa bekal malah dari rumah itu kan gitu, dari pagi sampai malam itu. Jadi kadang-kadang saya kasihan juga kan, cuman saya nggak mampu untuk memberi banyak itu, memang nggak mampu kan gitu. Nah memang itulah perjuangan dia dari mulai tes di SPN sampai dia lulus ini, terus terakhir di tanggal 18 ya Ki ya? Ya. 18 kemarin ya? Iya, 18. 18 kemarin itu ya sport jantung juga. Iya. Di Iya, 18. tanggal 18 hari Selasa ya. Sport jantung juga kan gitu. Bisa diundur jadi tanggal 19 itu. Akhirnya diumumin ya, mundur sehari ya. Mundur sehari. Tapi setelah mengetahui anaknya lulus seperti apa sih Pak? Waduh gembira banget ya, bergembira. Pertama saya berucap syukur banget sama Allah, subhanallah, itu ya pertama sekali ucapan saya, subhanallah anak saya lulus kan gitu. Tetapi kan saya waktu itu begini, karena ada 2 gelombang kan gitu ya, ada 2 gelombang. Jadi mungkin MOS itu kegeser untuk gelombang Polresta Bandar Lampung itu kan 70. Nah, yang untuk gelombang kedua 2023 ini itu yang nongol duluan. Mungkin pihak panitia ingin menggeser ke gelombang pertama tahun 2024, baru mau setelahnya menggeser. Mungkin kegeser duluan, MOS ini kegeser duluan. Yang nongol itu nama anak saya yang paling atas. Gitu loh. Nah itu makanya subhanallah, apa anak saya bener tah ini kan gitu. Jadi agak masih ada keraguan, saya tunggu sampai tuntas benar. Nggak taunya memang benar itu nama anak saya kan gitu. Jadi waduh ya Allah subhanallah, sampai luar biasa perjuangannya, rezeki saya. Kenapa saya nggak 1 rupiah pun? Karena memang
pembinanya, pelatihnya, tutor ya, mentor ya, pelatih yang luar biasa ini selalu menekankan jangan pernah berpikir jadi polisi itu harus banyak uang. Ya. Jadi itu yang selalu dikasih ke saya oleh Ibtu Ahmad Saidi ini, jangan pernah berpikir jadi polisi itu harus banyak uang dan kamu jadi takut untuk daftar. Ya. Dan ini juga jadi pelajaran juga untuk semua anak-anak atau remaja yang ingin jadi polisi, Pak ya. Siap, ya itu artinya ini juga untuk edukasi ya, edukasi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu, anak-anak yang memang udah cukup umur untuk daftar polisi khususnya ya, polisi khususnya. Pada umumnya angkatan darat maupun angkatan udara, pembentuk pun dari TNI dan Polri ini. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita nggak punya uang, tidak ada kesempatan untuk menjadi seorang polisi. Ini yang selalu ditekankan oleh Ibtu Ahmad Saidi. Jadi polisi itu mudah, tidak perlu banyak uang. Yang penting mau latihan, mau ikutin menu yang diajarkan, dan konsisten kita latihannya. Jadi ya ini terbukti omongan dia gitu. Makanya dan juga mencontohkan langsung, Pak ya. Iya, benar. Dia mencontohkan langsung dengan postur badannya yang bagus gitu, Pak. Iya, benar. Jadi di fitness itu juga, jadi dia fitness dikasih bayarin member setiap bulan sama itu sama saya, dibayar tiap bulan dikasih. Sudah itu untuk membentuk postur tubuh dia tentu ada menu makanan kan, susu itu dibelikan sama dia gitu loh. Saking untuk membuktikan dia beli aja ditelepon dulu, sudah beli apa belum ya, untuk pastinya, sampai video call mana susunya kan gitu, untuk memastikan anak ini uang itu tidak melenceng gitu loh dari yang dia beri ya. Begitu juga renang, dikasih duit untuk renang, video call, kamu sudah di mana, berenang bener sudah apa berenang beneran di lokasi renang baru video call, oh ya berarti uang tuh benar digunakan gitu. Jadi kita ucapan untuk Ibtu Saidi ini sendiri seperti apa, Pak? Kita menyampaikan terima kasih lah ya. Ya saya ibarat orang susah untuk ngasih kata-kata yang lebih indah lagi ya, lebih hebat lagi kata gitu. Tapi saya terima kasih banyak kepada Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor Polresta Bandar Lampung khususnya ya. Dia ini orang yang luar biasa lah, saya tahu dia. Jadi kemana-mana saya pergi dia itu banyak orang yang care banget, dan umumnya orang yang bukan orang yang mampu, jadi cerita-cerita tentang kebaikan dia ini luar biasa. Tetapi ini bukti sama saya, bukti sama anak saya, ini dia sudah tunjukkan bahwa dia bisa, dia mampu untuk melatih anak-anak ini. Tidak perlu kamu harus banyak uang, tidak perlu banyak uang, itu selalu dia tekan, kamu tidak perlu banyak uang untuk latihan, untuk jadi seorang polisi. Dia orang luar biasa, bagi saya luar biasa, ini berjasa banget dalam hidup saya untuk anak saya. Kenapa? Dia tahu saya, kondisi saya, untuk mengangkat derajat ini tidak ada jalan kecuali ayo nak latihan. Kayak Om nih bisa jadi polisi juga bukan polisi yang menggunakan uang, memang dari nol. Kamu orang susah, kamu orang nggak punya, kamu bisa jadi polisi. Ini yang luar biasa dari motivator dia, memberi masukan, arahan kepada saya, kepada anak saya, yang nggak bisa saya lupakan itu. Mungkin yang terakhir Pak, pesan untuk anak Bapak sekarang yang memang sudah diumumkan diterima nih. Saya berpesan pada anak saya, jadi contohlah. Ibtu Ahmad Saidi ini salah satu contoh polisi yang baik ya. Sudah dia contohkan, jadilah amanah, jujur, dan benar-benar jadi polisi yang melayani, mengayomi, dan bisa membantu seperti omnya ini, bisa membantu orang yang tidak mampu gitu. Oke, cukup. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, halo, selamat siang menjelang sore Tribuners. Saat ini saya berada di Jalan Embang Sawan, ya, Kota Sepang di Bandar Lampung. Dan ini adalah penampakan dari rumah Azrizki, ya, seorang anak dari
supir ojek online dan juga ibunya berprofesi sebagai pedagang pecel ya. Ada juga nih, ada gerobaknya, jus buah, sop buah. Nah, kita sesaat lagi akan mewawancarai Rizky bersama orang tuanya Safruddin. Oke. Assalamualaikum. Nah, kita sudah bersama dengan Rizky bersama orang tuanya. Ini Rizky, nama lengkapnya siapa? Azrizky. Rizky. Dan Bapak siapa, Pak? Safrizal. Bapak Safrizal. Nah, ini kompak nih pakai batik ya. Habis lamaran. Jadi barusan habis nganter anak pertama Pak ya yang lamaran? Lamaran. Oke. Ini Rizky anak ke 2. dari berapa bersaudara ini? 3. Jadi si Rizky punya adik perempuan 1 ya. Nah, jadi Rizky ini alhamdulillah baru saja hari apa Pak? Hari Rabu. Hari Rabu kemarin ya, malam Kamis ya. Iya. Malam Kamis itu atau Rabu malam itu diumumkan alhamdulillah lolos masuk seleksi pendidikan di Bintara. Iya, PTU. Iya, PTU ya. Nah, dan hebatnya lagi orang tua Rizky ini berprofesi sebagai apa kita Pak? Ojek daring. Ojek daring ya, ojek online orang nyebutnya ya. Ojek online. Sedangkan si ibu ini adalah ibunya. Ibu siapa Bu namanya Bu? Rosida berprofesi sebagai pedagang Pak ya. Pedagang pecel. Pedagang pecel. Nah, mungkin bisa diceritain dulu deh ininya. Awal mula gimana sih kita bisa mendaftar jadi polisi gitu. Dari Rizky dulu ya. Awal mulanya sebenarnya nggak tertarik jadi polisi, tapi sebenarnya ada tertarik jadi polisi karena melihat keadaan ekonomi keluarga yang melihat itu saya jadi agak mundurin diri buat jadi polisi. Tapi ada teman ayah udah dari lama sih, kenal dari aku kecil itu ada nawarin aku biar aku jadi dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo Ki jadi polisi, kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kata aku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya, keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan. Karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di kemarin di bulan April itu.
Di bulan Beraniin April diri. 2023 ya. Ya, beraniin diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi, ya. tanpa biaya spesial pun dia Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? sekitar 6 bulan lah. 6 bulan ya. Iya. Tapi aku kenal Jadi dia. di sana nggak bayar ya sama Malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, Ya, diajarin biar bisa diajarin, berenang ya. terus diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuman dapat 1 putaran, 2 putaran, udah capek, pull up nggak dapet, ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia. Lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener karena dia pengen polisi ini ayo bisa yuk, jangan nyerah maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagah loh, ngelihat omku ini gagah karena dia kan salah satunya kanit ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagah, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi kayak gitu. Daftar jadi polisi. Kisah anak driver ojol dijebak ikut tes security malah lulus menjadi polisi. Safrizal, 49 tahun, bergegas memacu sepeda motornya begitu mendengar kabar putra keduanya, Rizky, 19 tahun, lulus ini menjadi adalah polisi penampakan pada dari penerimaan gelombang kedua tahun 2023 di Polda Lampung pada Kamis 20 Juli 2023. Safrizal tak menghiraukan bunyi notifikasi orderan calon penumpang yang muncul di layar ponselnya. Sesampainya di lokasi, pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ini langsung memeluk putranya. Safrizal mengambil ponsel dari saku jaketnya dan menelpon sang istri Rosida, lalu menyampaikan kabar gembira tersebut. Suara Rosida di seberang telepon terdengar bergetar dan terisik. Ulekan bumbu pecel terhenti berulang kali. Asma Allah terucap mengucap syukur tiada henti. Rizky merupakan satu di antara 508 calon siswa yang lulus untuk bersekolah di Sekolah Kepolisian Negara atau SPN Polda Lampung pada gelombang kedua tahun 2023 ini. Kedua orang tua Rizky ini hanya orang biasa. Tidak ada yang berprofesi sebagai polisi di garis keturunan keluarga mereka. Sang ayah Safrizal hanya merupakan pengemudi ojek online, sementara ibunya Rosida membuka warung pecel di kontrakan mereka di Jalan Muhammad Bangsawan RT 05 Lingkungan 1 Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dijebak kerja sebagai security, Safrizal mengatakan kebenaran Rizky tidak pernah berminat menjadi seorang polisi. Setelah lulus SMK, Rizky bahkan berniat merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik. Safrizal pernah berkeluh kesal dengan teman sekongkonya yang merupakan anggota Polresta Bandar Lampung. Setelah bertemu, anggota tersebut lalu bertanya kepada Rizky, apakah mau bekerja sebagai security jika memang tidak berminat daftar polisi. Kebetulan kondisi fisik Rizky saat itu tidak prima, mudah lelah, fisiknya lemah dan tak bisa berenang. Dengan jebakan bekerja sebagai security itulah Rizky lalu menjalani pelatihan mandiri. Semua itu dilatih dan dibiayai oleh anggota polisi tersebut, seperti tes, les berenang,
biaya fitness, dan untuk memperkuat fisik dari Rizky. Ajak sama Om Saidi itu dari Pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, Cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan karena Dari kelas berapa itu? setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, Baiklah Tribuners, untuk saat ini saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya di lapangan, ada Huri. Selamat sore Huri. Ya, selamat sore Cenul. Ya, Saudara Huri, di sini kami semua ingin mengetahui bagaimana cerita lengkapnya dari kisah anak driver ojol yang dijebak ikut tes security ini justru malah lulus menjadi anggota polisi. Huri, silakan. Ya, bisa kami jelaskan Cenul dan Tribuners di rumah bahwa pemuda berusia 19 tahun ini yang bernama Rizky ya, warga Sepang Jaya ini merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yakni Safrizal dan juga istrinya yang merupakan driver ojek online atau ojol. Sedangkan istri dari Safrizal ini sendiri berprofesi sebagai sehari-hari sebagai pedagang pecal ya, sebagai pedagang pecal. Dan awalnya seperti yang tadi diceritakan bahwa sosok Rizky ini sendiri awalnya memang dia ingin menjadi seorang polisi atau bercita-cita sebagai seorang polisi, namun dia sempat mengurungkan niatnya karena mengingat latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun dia juga sempat ingin berangkat ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik di sana. Namun niatnya tersebut akhirnya urung lantaran ditawari untuk menjadi security oleh omnya atau sahabat dari ayahnya yang bernama Ibtu Saidi yang merupakan kanit Ranmor di polisi atau Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya setelah berkenalan tersebut, akhirnya Rizky ditawari untuk menjadi security. Namun untuk menjadi security, Rizky tetap diharuskan untuk latihan fisik mengingat satpam atau security itu sendiri membutuhkan fisik yang cukup kuat. Rizky sendiri setelah menjalani pendidikan sehari-hari di tempat polisi, anggota polisi tersebut atau Ibtu Saidi itu sendiri, ternyata setelah Ibtu Saidi melihat kondisi fisik dari Rizky ini ternyata dia memiliki fisik yang cukup mumpuni untuk mendaftar sebagai Bintara Polri, sehingga akhirnya polisi tersebut menyarankan agar Rizky mendaftar Bintara Polri gelombang kedua di tahun 2023 pada bulan April yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Rizky pun akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Bintara Polri demi mengangkat derajat keluarganya, yang dimana ayahnya hanya berprofesi sebagai ojek online sedangkan ibunya pedagang kecil. Rizky sendiri menjalani pendidikan atau menjalani latihan di tempat
sahabat dari ayahnya itu selama lebih kurang 6 bulan, di mana dia menjalani latihan fisik, latihan renang, dan juga latihan-latihan lainnya, hingga akhirnya dia dinyatakan layak dan lolos menjadi siswa Bintara Polri tahun 2023. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun menjelaskan bahwa dirinya sudah lebih kurang mengenal 10 tahun sosok daripada Ibtu Saidi itu sendiri, dan akhirnya setelah dia diajak oleh Ibtu Saidi untuk mendidik anaknya, dia pun mempercayakan hal tersebut secara penuh, dan di mana anaknya hampir setiap hari mengikuti latihan dan lain-lain di tempat Ibtu Saidi, hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai calon siswa Bintara Polri tahun 2023. Demikian dengan Cenul. Oke, terima kasih Huri. Nah, mengapa pada awalnya dari Ananda Rizky ini sendiri harus diiming-imingi menjadi security? Apakah dia terlalu takut untuk mendaftar sebagai anggota Polri? Karena kita bisa baca dari artikel yang beredar ya, bahwasanya tidak ada cukup uang gitu dari orang tua. Apakah benar seperti itu? Ya, Cenul, bisa kami sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Rizky ini memang ingin bercita-cita sebagai polisi, namun karena latar belakang keluarganya yang berasal dari tidak mampu, maka dari itu dia sempat berniat untuk merantau ke Pulau Jawa untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sana. Namun akhirnya niat tersebut gagal atau batal lantaran kendala suatu hal, hingga akhirnya sebelum dia berangkat ke Pulau Jawa, dia ditawari untuk mendaftar ke menjadi security atau satpam. Nah, dalam proses dia latihan fisik itu sendiri, karena untuk menjadi satpam itu memerlukan fisik, jadi dia melakukan latihan fisik di tempat gym yang merupakan milik dari seorang anggota polisi di Polresta Bandar Lampung. Dan di saat itulah dia dilihat oleh anggota polisi tersebut, dan anggota polisi tersebut menganggap dan menilai bahwa sosok daripada Rizky ini memiliki fisik dan kondisi yang layak untuk mendaftar sebagai Bintara Polri. Demikian rekan Cenul. Nah, untuk sampai ke tahap saudara Rizky ini dinyatakan lolos menjadi anggota Polri, itu tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu ada apa saja, Huri? Untuk tahapan yang dia lalui itu mulai dari sebelum dia menjalani pendidikan itu dia melakukan latihan secara rutin, hampir setiap hari dia latihan gym, latihan lari, latihan renang, dan juga asupan nutrisi yang cukup dari fisiknya. Dan dia pun mengungkapkan bahwa semua itu dia dapatkan secara cuma-cuma, bahkan dibiayai oleh anggota polisi yang baik, yang disebutnya sebagai anggota polisi yang sangat baik tersebut. Oke. Nah, bahkan semuanya dibiayai, begitu. Oke, berarti yang kita tahu informasi dari saudara Huri tadi, anggota polisi yang baik ini itu merupakan sahabat dari ayahnya Rizky ya? Ayahnya. Ya, ayahnya ya, Safrizal menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal anggota polisi tersebut selama 10 tahun. Dan dia pun mengungkapkan bahwa selama 10 tahun tersebut perkenalannya berjalan dengan baik, dan sampai pada akhirnya anaknya berkeinginan untuk mendaftar polisi, dan hingga akhirnya dibimbing serta dibina serta diberi bantuan untuk latihan fisik untuk menunjang anaknya hingga lolos menjadi anggota polisi. Oke, berarti dari semua tahapan ada tes fisik, dari tes olahraga, terus juga ada tes pengetahuan lainnya. Itu sudah dinyatakan lulus ya untuk lulus. Jadi saat ini bisa kami sampaikan, Cenul, sosok Rizky ini sendiri tinggal menunggu jadwal untuk dilakukan pendidikan di sekolah polisi negara atau SPN Polda Lampung, dan diperkirakan jadwal pendidikan tersebut akan berlangsung mulai awal tahun 2024 mendatang. Oke. Demikian rekan. Untuk yang diterimanya di Lampung sendiri ini kuotanya ada berapa banyak siswa yang diterima? Untuk
di Provinsi Lampung sendiri, karena di Provinsi Lampung ini sendiri sudah masuk gelombang kedua dan Rizky masuk di gelombang kedua penerimaan tahun 2023 ini, di mana anggota calon siswa yang diterima adalah sebanyak 508 calon Bintara Polri. Oke, 508 calon anggota Bintara Polri ya, Huri, untuk Ya. kuota Lampung. Ya, Oke, baik, terima kasih banyak untuk Huri, informasi dari lapangan langsung ya, menyampaikan dari lapangan langsung terkait dengan cerita di balik sosok dari Rizky yang lolos menjadi anggota Polri ya, Tribuners. Dan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan wawancara eksklusif hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam. Biar aku jadi dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo Ki jadi polisi, kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kataku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Ya. Itu sering aku panggil ya Om. Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, Cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan, karena Dari kelas berapa itu? setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat omku itu, tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di kemarin di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Ya, beraniin diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. ya. Tanpa biaya spesial pun dia. Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, tapi aku kenal. Jadi di sana nggak bayar ya sama malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang, ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, diajarin biar bisa berenang ya. Terus diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia, karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuman dapat 1 putaran, 2 putaran udah capek, pull up nggak dapet ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia.
lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu, motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener, karena dia pengen polisi ini, ayo bisa yuk, jangan nyerah, maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagal loh, ngelihat omku ini gagal karena dia kan salah satunya Kanit Ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagal, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru kalinya. Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya. Oh. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Didikan dia. Oke. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya. Mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jal. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit, Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi, seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah pas kebenaran ini kan dia nanya, ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Ijal? Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi, kalau dibilang nggak minat ya bohong ya, pasti punya minat ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran imet menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih ya, saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak usah berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak, kata Kanit Ranmor ini, nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak, malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang. Gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di. Jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizky-nya main-main sini kayak Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin. Kisah anak driver ojol dijebak ikut tes security malah lulus menjadi polisi. Safrizal, 49 tahun, bergegas memacu sepeda motornya begitu mendengar kabar putra keduanya, Rizky, 19 tahun, dan lulus ini menjadi adalah polisi penampakan pada dari penerimaan gelombang kedua tahun 2023 di Polda Lampung pada Kamis 20 Juli 2023. Safrizal tak menghiraukan bunyi notifikasi orderan calon penumpang yang muncul di layar ponselnya. Sesampainya di lokasi, pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ini langsung memeluk putranya.
Safrizal mengambil ponsel dari saku jaketnya dan menelpon sang istri Rosida, lalu menyampaikan kabar gembira tersebut. Suara Rosida di seberang telepon terdengar bergetar dan terisik. Ulekan bumbu pecel terhenti berulang kali. Asma Allah terucap mengucap syukur tiada henti. Rizky merupakan satu di antara 508 calon siswa yang lulus untuk bersekolah di Sekolah Kepolisian Negara atau SPN Polda Lampung pada gelombang kedua tahun 2023 ini. Kedua orang tua Rizky ini hanya orang biasa. Tidak ada yang berprofesi sebagai polisi di garis keturunan keluarga mereka. Sang ayah Safrizal hanya merupakan pengemudi ojek online, sementara ibunya Rosida membuka warung pecel di kontrakan mereka di Jalan Muhammad Bangsawan RT 05 Lingkungan 1 Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dijebak kerja sebagai security, Safrizal mengatakan kebenaran Rizky tidak pernah berminat menjadi seorang polisi. Setelah lulus SMK, Rizky bahkan berniat merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik. Safrizal pernah berkeluh kesal dengan teman sekongkonya yang merupakan anggota Polresta Bandar Lampung. Setelah bertemu, anggota tersebut lalu bertanya kepada Rizky, apakah mau bekerja sebagai security jika memang tidak berminat daftar polisi. Kebetulan kondisi fisik Rizky saat itu tidak prima, mudah lelah, fisiknya lemah dan tak bisa berenang. Dengan jebakan bekerja sebagai security itulah Rizky lalu menjalani pelatihan mandiri. Semua itu dilatih dan dibiayai oleh anggota polisi tersebut, seperti tes, les berenang, biaya fitness, dan untuk memperkuat fisik dari Rizky. Ajak sama Om Saidi itu dari Pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat omku itu, tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, Baiklah Tribuners, untuk saat ini saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya di lapangan, ada Huri. Selamat sore Huri. Ya, selamat sore Cenul. Ya, Saudara Huri, di sini kami semua ingin mengetahui bagaimana cerita lengkapnya dari kisah anak driver ojol yang dijebak ikut tes security ini justru malah lulus menjadi anggota polisi. Huri, silakan. Ya, bisa kami jelaskan Cenul dan Tribuners di rumah bahwa pemuda berusia 19 tahun ini yang bernama Rizky ya, warga Sepang Jaya ini merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yakni Safrizal dan juga istrinya yang merupakan driver ojek online atau ojol. Sedangkan istri dari Safrizal ini sendiri berprofesi sebagai sehari-hari sebagai pedagang pecal ya, sebagai pedagang pecal. Dan awalnya seperti yang tadi diceritakan bahwa sosok Rizky ini sendiri awalnya memang dia ingin menjadi seorang polisi atau bercita-cita sebagai seorang polisi, namun dia sempat mengurungkan niatnya karena mengingat latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun dia juga sempat ingin
berangkat ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik di sana. Namun niatnya tersebut akhirnya urung lantaran ditawari untuk menjadi security oleh oomnya atau sahabat dari ayahnya yang bernama Ibtu Saidi yang merupakan kanit Ranmor di polisi atau Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya setelah berkenalan tersebut, akhirnya Rizky ditawari untuk menjadi security. Namun untuk menjadi security, Rizky tetap diharuskan untuk latihan fisik, mengingat satpam atau security itu sendiri membutuhkan fisik yang cukup kuat. Rizky sendiri setelah menjalani pendidikan sehari-hari di tempat anggota polisi tersebut atau Ibtu Saidi itu sendiri, ternyata setelah Ibtu Saidi melihat kondisi fisik dari Rizky ini ternyata dia memiliki fisik yang cukup mumpuni untuk mendaftar sebagai Bintara Polri, sehingga akhirnya polisi tersebut menyarankan agar Rizky mendaftar Bintara Polri gelombang kedua di tahun 2023 pada bulan April yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Rizky pun akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Bintara Polri demi mengangkat derajat keluarganya, yang dimana ayahnya hanya berprofesi sebagai ojek online, sedangkan ibunya pedagang sosial. Rizky sendiri menjalani pendidikan atau menjalani latihan di tempat sahabat dari ayahnya itu selama lebih kurang 6 bulan, di mana dia menjalani latihan fisik, renang, dan juga latihan-latihan lainnya, hingga akhirnya dia dinyatakan layak dan lolos menjadi siswa Bintara Polri tahun 2023. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun menjelaskan bahwa dirinya sudah lebih kurang mengenal 10 tahun sosok daripada Ibtu Saidi itu sendiri, dan akhirnya setelah dia diajak oleh Ibtu Saidi untuk mendidik anaknya, dia pun mempercayakan hal tersebut secara penuh, dan di mana anaknya hampir setiap hari mengikuti latihan dan lain-lain di tempat Ibtu Saidi, hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai calon siswa Bintara Polri tahun 2023. Demikian dengan Cenul. Oke, terima kasih Huri. Nah, mengapa pada awalnya dari Ananda Rizky ini sendiri harus diiming-imingi menjadi security? Apakah dia terlalu takut untuk mendaftar sebagai anggota Polri? Karena kita bisa baca dari artikel yang beredar ya bahwasanya tidak ada cukup uang gitu dari orang tua. Apakah benar seperti itu? Ya, Cenul, bisa kami sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Rizky ini memang ingin bercita-cita sebagai polisi, namun karena latar belakang keluarganya yang berasal dari tidak mampu, maka dari itu dia sempat berniat untuk merantau ke Pulau Jawa untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sana. Namun akhirnya niat tersebut gagal atau batal lantaran kendala suatu hal, hingga akhirnya sebelum dia berangkat ke Pulau Jawa, dia ditawari untuk mendaftar ke menjadi security atau satpam. Nah, dalam proses dia latihan fisik itu sendiri, karena untuk menjadi satpam itu memerlukan fisik, jadi dia melakukan latihan fisik di tempat gym yang merupakan milik dari seorang anggota polisi di Polresta Bandar Lampung. Dan di saat itulah dia dilihat oleh anggota polisi tersebut, dan anggota polisi tersebut menganggap dan menilai bahwa sosok daripada Rizky ini memiliki fisik dan kondisi yang layak untuk mendaftar sebagai Bintara Polri. Demikian rekan Cenul. Nah, untuk sampai ke tahap saudara Rizky ini dinyatakan lolos menjadi anggota Polri, itu tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu ada apa saja, Huri? Untuk tahapan yang dia lalui itu mulai dari sebelum dia menjalani pendidikan itu dia melakukan latihan secara rutin, hampir setiap hari dia latihan gym, latihan lari, latihan renang, dan juga asupan nutrisi yang cukup dari
fisiknya. Dan dia pun mengungkapkan bahwa semua itu dia dapatkan secara cuma-cuma, bahkan dibiayai oleh anggota polisi yang baik, yang disebutnya sebagai anggota polisi yang sangat baik tersebut. Oke. Nah, Bahkan semuanya dibiayai, begitu. Oke, berarti yang kita tahu informasi dari saudara Huri tadi, anggota polisi yang baik ini itu merupakan sahabat dari ayahnya Rizky ya? Iya, ayahnya ya Safrizal menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal anggota polisi tersebut selama 10 tahun. Dan dia pun mengungkapkan bahwa selama 10 tahun tersebut perkenalannya berjalan dengan baik dan sampai pada akhirnya anaknya berkeinginan untuk mendaftar polisi dan hingga akhirnya dibimbing serta dibina serta diberi bantuan untuk latihan fisik untuk menunjang anaknya hingga lolos menjadi anggota polisi. Oke, berarti dari semua tahapan ada tes fisik, dari tes olahraga, terus juga ada tes pengetahuan lainnya. Itu sudah dinyatakan lulus ya untuk? Lulus. Jadi saat ini bisa kami sampaikan, Cenul, sosok Rizky ini sendiri tinggal menunggu jadwal untuk dilakukan pendidikan di sekolah polisi negara atau SPN Polda Lampung, dan diperkirakan jadwal pendidikan tersebut akan berlangsung mulai awal tahun 2024 mendatang. Oke. Demikian rekan. Untuk yang diterimanya di Lampung sendiri ini kuotanya ada berapa banyak siswa yang diterima? Untuk di Provinsi Lampung sendiri, karena di Provinsi Lampung ini sendiri sudah masuk gelombang kedua dan Rizky masuk di gelombang kedua penerimaan tahun 2023 ini, di mana anggota calon siswa yang diterima adalah sebanyak 508 calon Bintara Polri. Oke, 508 calon anggota Bintara Polri ya, Huri, untuk kuota Lampung. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Huri, informasi dari lapangan langsung ya, menyampaikan dari lapangan langsung terkait dengan cerita di balik sosok dari Rizky yang lolos menjadi anggota Polri ya, Tribuners. Dan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan wawancara eksklusif hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam. Biar aku dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo jadi polisi, bisa kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kataku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om Ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam, ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya, keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan. Karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat omku itu, tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan.
Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di kemarin di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Ya, berani diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. ya. Tanpa biaya spesial pun dia. Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, tapi aku kenal. Jadi di sana nggak bayar ya sama malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit. Kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, diajarin biar bisa berenang ya. Diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia, karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuma dapat 1 putaran, 2 putaran, udah capek, pull up nggak dapet, ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia. Lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu, motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener, karena dia pengen polisi ini, ayo bisa yuk, jangan nyerah, maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagah loh, ngelihat omku ini gagah karena dia kan salah satunya Kanit Ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagah, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya, mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jang. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit, Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi, seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya. Ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Ijal? Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi, kalau dibilang nggak minat ya bohong ya, pasti punya minat, ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran image menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih. Ya saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau Bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak seberpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak. Kata Kanit Ranmor ini nggak usah berpikir semua. Jadi
kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak. Malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang. Gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sempat. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di. Jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizkinya main-main sini ke Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin. Kisah anak driver ojol dijebak ikut tes security malah lulus menjadi polisi. Safrizal, 49 tahun, bergegas memacu sepeda motornya begitu mendengar kabar putra keduanya, Rizky, 19 tahun, dan lulus ini menjadi adalah polisi penampakan pada dari penerimaan gelombang kedua tahun 2023 di Polda Lampung pada Kamis 20 Juli 2023. Safrizal tak menghiraukan bunyi notifikasi orderan calon penumpang yang muncul di layar ponselnya. Sesampainya di lokasi, pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ini langsung memeluk putranya. Safrizal mengambil ponsel dari saku jaketnya dan menelpon sang istri Rosidah, lalu menyampaikan kabar gembira tersebut. Suara Rosidah di seberang telepon terdengar bergetar dan terisik. Ulekan bumbu pecel terhenti berulang kali. Asma Allah terucap mengucap syukur tiada henti. Rizky merupakan satu di antara 508 calon siswa yang lulus untuk bersekolah di Sekolah Kepolisian Negara atau SPN Polda Lampung pada gelombang kedua tahun 2023 ini. Kedua orang tua Rizky ini hanya orang biasa. Tidak ada yang berprofesi sebagai polisi di garis keturunan keluarga mereka. Sang ayah Safrizal hanya merupakan pengemudi ojek online, sementara ibunya Rosidah membuka warung pecel di kontrakan mereka di Jalan Muhammad Bangsawan RT 05 Lingkungan 1 Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dijebak kerja sebagai security, Safrizal mengatakan kebenaran Rizky tidak pernah berminat menjadi seorang polisi. Setelah lulus SMK, Rizky bahkan berniat merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik. Safrizal pernah berkeluh kesal dengan teman sekongkonya yang merupakan anggota Polresta Bandar Lampung. Setelah bertemu, anggota tersebut lalu bertanya kepada Rizky, apakah mau bekerja sebagai security jika memang tidak berminat daftar polisi. Kebetulan kondisi fisik Rizky saat itu tidak prima, mudah lelah, fisiknya lemah dan tak bisa berenang. Dengan jebakan bekerja sebagai security itulah, Rizky lalu menjalani pelatihan mandiri. Semua itu dilatih dan dibiayai oleh anggota polisi tersebut, seperti tes, les berenang, biaya fitness, dan untuk memperkuat fisik dari Rizky. Ajak sama Om Saidi itu dari Pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, Cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah itu aku ya udah aku ikut latihan karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku
ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, Baiklah Tribuners, untuk saat ini saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya di lapangan, ada Huri. Selamat sore Huri. Ya, selamat sore Cenul. Ya, Saudara Huri, di sini kami semua ingin mengetahui bagaimana cerita lengkapnya dari kisah anak driver ojol yang dijebak ikut tes security ini justru malah lulus menjadi anggota polisi. Huri, silakan. Ya, bisa kami jelaskan Cenul dan Tribuners di rumah bahwa pemuda berusia 19 tahun ini yang bernama Azrizki, ya, warga Sepang Jaya, ini merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yakni Safrizal dan juga istrinya yang merupakan driver ojek online atau ojol. Sedangkan istri dari Safrizal ini sendiri berprofesi sebagai sehari-hari sebagai pedagang pecal, ya, sebagai pedagang pecal. Dan awalnya seperti yang tadi diceritakan bahwa sosok Azrizki ini sendiri awalnya memang dia ingin menjadi seorang polisi atau bercita-cita sebagai seorang polisi, namun dia sempat mengurungkan niatnya karena mengingat latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun dia juga sempat ingin berangkat ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik di sana. Namun niatnya tersebut akhirnya urung lantaran ditawari untuk menjadi security oleh oomnya atau sahabat dari ayahnya yang bernama Ibtu Saidi yang merupakan kanit Ranmor di polisi atau Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya setelah berkenalan tersebut, akhirnya Rizky ditawari untuk menjadi security. Namun untuk menjadi security, Rizky tetap diharuskan untuk latihan fisik mengingat satpam atau security itu sendiri membutuhkan fisik yang cukup kuat. Rizky sendiri setelah menjalani pendidikan sehari-hari di tempat anggota polisi tersebut atau Ibtu Saidi itu sendiri, ternyata setelah Ibtu Saidi melihat kondisi fisik dari Rizky ini ternyata dia memiliki fisik yang cukup mumpuni untuk mendaftar sebagai Bintara Polri, sehingga akhirnya polisi tersebut menyarankan agar Rizky mendaftar Bintara Polri gelombang kedua di tahun 2023 pada bulan April yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Rizky pun akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Bintara Polri demi mengangkat derajat keluarganya, yang dimana ayahnya hanya berprofesi sebagai ojek online, sedangkan ibunya pedagang kecil. Rizky sendiri menjalani pendidikan atau menjalani latihan di tempat sahabat dari ayahnya itu selama lebih kurang 6 bulan, di mana dia menjalani latihan fisik, renang, dan juga latihan-latihan lainnya hingga akhirnya dia dinyatakan layak dan lolos menjadi siswa Bintara Polri tahun 2023. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun menjelaskan bahwa dirinya sudah lebih kurang mengenal 10 tahun sosok daripada Ibtu Saidi itu sendiri, dan akhirnya setelah dia diajak oleh Ibtu Saidi untuk mendidik anaknya, dia pun mempercayakan hal tersebut secara penuh, dan di mana anaknya hampir setiap hari mengikuti latihan dan lain-lain di tempat Ibtu Saidi hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai calon siswa Bintara Polri tahun 2023. Demikian dengan Cenul. Oke, terima kasih Huri. Nah, mengapa pada awalnya dari Ananda Rizky ini sendiri harus diiming-imingi menjadi security? Apakah dia terlalu takut untuk mendaftar sebagai anggota Polri? Karena kita bisa baca dari artikel yang beredar ya bahwasanya tidak ada cukup uang gitu dari orang tua. Apakah benar seperti itu? Ya, Cenul, bisa kami sampaikan bahwa
seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Rizky ini memang ingin bercita-cita sebagai polisi, namun karena latar belakang keluarganya yang berasal dari tidak mampu, maka dari itu dia sempat berniat untuk merantau ke Pulau Jawa untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sana. Namun akhirnya niat tersebut gagal atau batal lantaran kendala suatu hal, hingga akhirnya sebelum dia berangkat ke Pulau Jawa dia ditawari untuk mendaftar ke menjadi security atau satpam. Nah, dalam proses dia latihan fisik itu sendiri, karena untuk menjadi satpam itu memerlukan fisik, jadi dia melakukan latihan fisik di tempat gym yang merupakan milik dari seorang anggota polisi di Polresta Bandar Lampung. Dan di saat itulah dia dilihat oleh anggota polisi tersebut, dan anggota polisi tersebut menganggap dan menilai bahwa sosok daripada Rizky ini memiliki fisik dan kondisi yang layak untuk mendaftar sebagai Bintara Polri. Demikian rekan Cenul. Nah, untuk sampai ke tahap saudara Rizky ini dinyatakan lolos menjadi anggota Polri, itu tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu ada apa saja, Huri? Untuk tahapan yang dia lalui itu mulai dari sebelum dia menjalani pendidikan itu dia melakukan latihan secara rutin, hampir setiap hari dia latihan gym, latihan lari, latihan renang, dan juga asupan nutrisi yang cukup dari fisiknya. Dan dia pun mengungkapkan bahwa semua itu dia dapatkan secara cuma-cuma, bahkan dibiayai oleh anggota polisi yang baik, yang disebutnya sebagai anggota polisi yang sangat baik tersebut. Oke. Nah, bahkan semuanya dibiayai, begitu. Oke, berarti yang kita tahu informasi dari saudara Huri tadi, anggota polisi yang baik ini itu merupakan sahabat dari ayahnya Rizky ya? Ayahnya. Ya. Ayahnya ya, Safrizal menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal anggota polisi tersebut selama 10 tahun. Dan dia pun mengungkapkan bahwa selama 10 tahun tersebut perkenalannya berjalan dengan baik, dan sampai pada akhirnya anaknya berkeinginan untuk mendaftar polisi, dan hingga akhirnya dibimbing serta dibina serta diberi bantuan untuk latihan fisik untuk menunjang anaknya hingga lolos menjadi anggota polisi. Oke, berarti dari semua tahapan ada tes fisik, dari tes olahraga, terus juga ada tes pengetahuan lainnya. Itu sudah dinyatakan lulus ya untuk? Lulus. Jadi saat ini bisa kami sampaikan, Cenul, sosok Rizky ini sendiri tinggal menunggu jadwal untuk dilakukan pendidikan di sekolah polisi negara atau SPN Polda Lampung, dan diperkirakan jadwal pendidikan tersebut akan berlangsung mulai awal tahun 2024 mendatang. Oke. Demikian rekan. Untuk yang diterimanya di Lampung sendiri ini kuotanya ada berapa banyak siswa yang diterima? Untuk di Provinsi Lampung sendiri, karena di Provinsi Lampung ini sendiri sudah masuk gelombang kedua, dan Rizky masuk di gelombang kedua penerimaan tahun 2023 ini, di mana anggota calon siswa yang diterima adalah sebanyak 508 calon Bintara Polri. Oke, 508 calon anggota Bintara Polri ya, Huri, untuk kuota Lampung. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Huri, informasi dari lapangan langsung ya, menyampaikan dari lapangan langsung terkait dengan cerita di balik sosok dari Rizky yang lolos menjadi anggota Polri ya, Tribuners. Dan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan wawancara eksklusif hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam. Biar aku jadi dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo Ki jadi polisi, kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, nggak mau jadi polisi, nanti aja kataku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu.
ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Ya. Itu sering aku panggil ya Om. Om ya manggilnya ya. Om Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Mm-mm. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, Cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan karena Dari kelas berapa itu? setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di kemarin di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Ya, berani diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. ya. Tanpa biaya spesial pun dia. Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, tapi aku kenal. Jadi di sana nggak bayar ya sama malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, diajarin biar bisa berenang ya. Terus diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia, karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuman dapat 1 putaran, 2 putaran udah capek, pull up nggak dapet ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia. Lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu, motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener, karena dia pengen polisi ini, ayo bisa yuk, jangan nyerah, maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagah loh, ngelihat omku ini gagah karena dia kan salah satunya Kanit Ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagah, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya, mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jal. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit, Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya
anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya, saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya, ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Udah kelas dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Ijal? Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi, kalau dibilang nggak minat ya bohong ya, pasti punya minat ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran image menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih ya, saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak usah berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak, kata Kanit Ranmor ini, nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak, malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang. Gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di. Jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizky-nya main-main sini kayak Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin. Kisah anak driver ojol dijebak ikut tes security malah lulus menjadi polisi. Safrizal, 49 tahun, bergegas memacu sepeda motornya begitu mendengar kabar putra keduanya, Rizky, 19 tahun, dan lulus ini menjadi adalah polisi penampakan pada dari penerimaan gelombang kedua tahun 2023 di Polda Lampung pada Kamis 20 Juli 2023. Safrizal tak menghiraukan bunyi notifikasi orderan calon penumpang yang muncul di layar ponselnya. Sesampainya di lokasi, pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ini langsung memeluk putranya. Safrizal mengambil ponsel dari saku jaketnya dan menelpon sang istri Rosida, lalu menyampaikan kabar gembira tersebut. Suara Rosida di seberang telepon terdengar bergetar dan terisik. Ulekan bumbu pecel terhenti berulang kali. Asma Allah terucap mengucap syukur tiada henti. Rizky merupakan satu di antara 508 calon siswa yang lulus untuk bersekolah di Sekolah Kepolisian Negara atau SPN Polda Lampung pada gelombang kedua tahun 2023 ini. Kedua orang tua Rizky ini hanya orang biasa. Tidak ada yang berprofesi sebagai polisi di garis keturunan keluarga mereka. Sang ayah Safrizal hanya merupakan pengemudi ojek online, sementara ibunya Rosida membuka warung pecel di kontrakan mereka di Jalan Muhammad Bangsawan RT 05 Lingkungan 1 Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dijebak kerja sebagai security, Safrizal mengatakan kebenaran Rizky tidak pernah berminat menjadi seorang polisi. Setelah lulus SMK, Rizky bahkan berniat merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik. Safrizal pernah berkeluh kesal dengan teman sekongkonya yang merupakan anggota Polresta Bandar Lampung. Setelah bertemu, anggota
tersebut lalu bertanya kepada Rizky, apakah mau bekerja sebagai security jika memang tidak berminat daftar polisi. Kebetulan kondisi fisik Rizky saat itu tidak prima, mudah lelah, fisiknya lemah dan tak bisa berenang. Dengan jebakan bekerja sebagai security itulah, Rizky lalu menjalani pelatihan mandiri. Semua itu dilatih dan dibiayai oleh anggota polisi tersebut, seperti tes, les berenang, biaya fitness, dan untuk memperkuat fisik dari Rizky. Ajak sama Om Saidi itu dari Pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, Cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan karena Dari kelas berapa itu? setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat omku itu, tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, Baiklah Tribuners, untuk saat ini saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya di lapangan, ada Huri. Selamat sore Huri. Ya, selamat sore Cenul. Ya, Saudara Huri, di sini kami semua ingin mengetahui bagaimana cerita lengkapnya dari kisah anak driver ojol yang dijebak ikut tes security ini justru malah lulus menjadi anggota polisi. Huri, silakan. Ya, bisa kami jelaskan Cenul dan Tribuners di rumah bahwa pemuda berusia 19 tahun ini yang bernama Rizky ya, warga Sepang Jaya ini merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yakni Safrizal dan juga istrinya yang merupakan driver ojek online atau ojol. Sedangkan istri dari Safrizal ini sendiri berprofesi sebagai sehari-hari sebagai pedagang pecal ya, sebagai pedagang pecal. Dan awalnya seperti yang tadi diceritakan bahwa sosok Rizky ini sendiri awalnya memang dia ingin menjadi seorang polisi atau bercita-cita sebagai seorang polisi, namun dia sempat mengurungkan niatnya karena mengingat latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun dia juga sempat ingin berangkat ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik di sana. Namun niatnya tersebut akhirnya urung lantaran ditawari untuk menjadi security oleh oomnya atau sahabat dari ayahnya yang bernama Ibtu Saidi yang merupakan kanit Ranmor di polisi atau Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya setelah berkenalan tersebut, akhirnya Rizky ditawari untuk menjadi security. Namun untuk menjadi security, Rizky tetap diharuskan untuk latihan fisik mengingat satpam atau security itu sendiri membutuhkan fisik yang cukup kuat. Rizky sendiri setelah menjalani pendidikan sehari-hari di tempat anggota polisi tersebut atau Ibtu Saidi itu sendiri, ternyata setelah Ibtu Saidi melihat kondisi fisik dari Rizky ini ternyata dia memiliki fisik yang cukup mumpuni untuk mendaftar sebagai Bintara Polri, sehingga akhirnya polisi tersebut menyarankan agar Rizky mendaftar Bintara Polri gelombang kedua di tahun 2023 pada bulan April yang lalu.
mengetahui hal tersebut, Rizky pun akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Bintara Polri demi mengangkat derajat keluarganya, yang dimana ayahnya hanya berprofesi sebagai ojek online, sedangkan ibunya pedagang sosial. Rizky sendiri menjalani pendidikan atau menjalani latihan di tempat sahabat dari ayahnya itu selama lebih kurang 6 bulan, di mana dia menjalani latihan fisik, renang, dan juga latihan-latihan lainnya, hingga akhirnya dia dinyatakan layak dan lolos menjadi siswa Bintara Polri tahun 2023. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun menjelaskan bahwa dirinya sudah lebih kurang mengenal 10 tahun sosok daripada Ibtu Saidi itu sendiri, dan akhirnya setelah dia diajak oleh Ibtu Saidi untuk mendidik anaknya, dia pun mempercayakan hal tersebut secara penuh, dan di mana anaknya hampir setiap hari mengikuti latihan dan lain-lain di tempat Ibtu Saidi, hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai calon siswa Bintara Polri tahun 2023. Demikian dengan Cenul. Oke, terima kasih Huri. Nah, mengapa pada awalnya dari Ananda Rizky ini sendiri harus diiming-imingi menjadi security? Apakah dia terlalu takut untuk mendaftar sebagai anggota Polri? Karena kita bisa baca dari artikel yang beredar ya, bahwasanya tidak ada cukup uang gitu dari orang tua. Apakah benar seperti itu? Ya, Cenul, bisa kami sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Rizky ini memang ingin bercita-cita sebagai polisi, namun karena latar belakang keluarganya yang berasal dari tidak mampu, maka dari itu dia sempat berniat untuk merantau ke Pulau Jawa untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sana. Namun akhirnya niat tersebut gagal atau batal lantaran kendala suatu hal, hingga akhirnya sebelum dia berangkat ke Pulau Jawa, dia ditawari untuk mendaftar ke menjadi security atau satpam. Nah, dalam proses dia latihan fisik itu sendiri, karena untuk menjadi satpam itu memerlukan fisik, jadi dia melakukan latihan fisik di tempat gym yang merupakan milik dari seorang anggota polisi di Polresta Bandar Lampung. Dan di saat itulah dia dilihat oleh anggota polisi tersebut, dan anggota polisi tersebut menganggap dan menilai bahwa sosok daripada Rizky ini memiliki fisik dan kondisi yang layak untuk mendaftar sebagai Bintara Polri. Demikian rekan Cenul. Nah, untuk sampai ke tahap saudara Rizky ini dinyatakan lolos menjadi anggota Polri, itu tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu ada apa saja, Puri? Untuk tahapan yang dia lalui itu mulai dari sebelum dia menjalani pendidikan itu dia melakukan latihan secara rutin, hampir setiap hari dia latihan gym, latihan lari, latihan renang, dan juga asupan nutrisi yang cukup dari fisiknya. Dan dia pun mengungkapkan bahwa semua itu dia dapatkan secara cuma-cuma, bahkan dibiayai oleh anggota polisi yang baik, yang disebutnya sebagai anggota polisi yang sangat baik tersebut. Oke. Nah, bahkan semuanya dibiayai, begitu. Oke, berarti yang kita tahu informasi dari saudara Huri tadi, anggota polisi yang baik ini itu merupakan sahabat dari ayahnya Rizky ya? Iya, ayahnya ya, Safrizal menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal anggota polisi tersebut selama 10 tahun. Dan dia pun mengungkapkan bahwa selama 10 tahun tersebut perkenalannya berjalan dengan baik, dan sampai pada akhirnya anaknya berkeinginan untuk mendaftar polisi, dan hingga akhirnya dibimbing serta dibina serta diberi bantuan untuk latihan fisik untuk menunjang anaknya hingga lolos menjadi anggota polisi. Oke, berarti dari semua tahapan ada tes fisik, dari tes olahraga, terus juga ada tes pengetahuan lainnya. Itu sudah dinyatakan lulus ya untuk? Lulus. Jadi saat ini bisa kami sampaikan, Cenul,
sosok Rizky ini sendiri tinggal menunggu jadwal untuk dilakukan pendidikan di sekolah polisi negara atau SPN Polda Lampung, dan diperkirakan jadwal pendidikan tersebut akan berlangsung mulai awal tahun 2024 mendatang. Oke. Demikian rekan. Untuk yang diterimanya di Lampung sendiri ini kuotanya ada berapa banyak siswa yang diterima? Untuk di Provinsi Lampung sendiri, karena di Provinsi Lampung ini sendiri sudah masuk gelombang kedua, dan Rizky masuk di gelombang kedua penerimaan tahun 2023 ini, di mana anggota calon siswa yang diterima adalah sebanyak 508 calon Bintara Polri. Oke, 508 calon anggota Bintara Polri ya, Huri, untuk kuota Lampung. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Huri, informasi dari lapangan langsung ya, menyampaikan dari lapangan langsung terkait dengan cerita di balik sosok dari Rizky yang lolos menjadi anggota Polri ya, Tribuners. Dan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan wawancara eksklusif hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam. Biar aku dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo Ki jadi polisi, kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kata aku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om. Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam, ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya, keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan. Karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat omku itu, tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di kemarin di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Iya, beraniin diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. Ya. Tanpa biaya spesial pun dia. Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, tapi aku kenal. Jadi di sana nggak bayar ya sama. Malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. Dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang, ayo Ki buat fisiknya di fitness. Terus diajarin renang sama dia, dikasih duit. Kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, diajarin biar bisa berenang ya. Diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia, karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh.
Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuma dapat 1 putaran, 2 putaran, udah capek, pull up nggak dapet, ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia. Lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu, motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi, dia tuh tinggi bener, karena dia pengen polisi ini, ayo bisa yuk, jangan nyerah, maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagah loh, ngelihat omku ini gagah karena dia kan salah satunya Kanit Ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagah, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya. Mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jal. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit, Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi, seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya, ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Udah kelas dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Ijal? Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi, kalau dibilang nggak minat ya bohong ya, pasti punya minat, ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran imet menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih. Ya saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak usah berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak, kata Kanit Ranmor ini, nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak, malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang. Gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizky-nya main-main sini kayak Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin. Kisah anak driver ojol dijebak ikut tes security malah lulus menjadi polisi.
Safrizal, 49 tahun, bergegas memacu sepeda motornya begitu mendengar kabar putra keduanya, Rizky, 19 tahun, dan lulus ini menjadi adalah tentara polisi penampakan pada dari penerimaan gelombang kedua tahun 2023 di Polda Lampung pada Kamis 20 Juli 2023. Safrizal tak menghiraukan bunyi notifikasi orderan calon penumpang yang muncul di layar ponselnya. Sesampainya di lokasi, pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ini langsung memeluk putranya. Safrizal mengambil ponsel dari saku jaketnya dan menelpon sang istri Rosidah, lalu menyampaikan kabar gembira tersebut. Suara Rosidah di seberang telepon terdengar bergetar dan terisik. Ulekan bumbu pecel terhenti berulang kali. Asma Allah terucap mengucap syukur tiada henti. Rizky merupakan satu di antara 508 calon siswa yang lulus untuk bersekolah di Sekolah Kepolisian Negara atau SPN Polda Lampung pada gelombang kedua tahun 2023 ini. Kedua orang tua Rizky ini hanya orang biasa. Tidak ada yang berprofesi sebagai polisi di garis keturunan keluarga mereka. Sang ayah Safrizal hanya merupakan pengemudi ojek online, sementara ibunya Rosidah membuka warung pecel di kontrakan mereka di Jalan Muhammad Bangsawan RT 05 Lingkungan 1 Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dijebak kerja sebagai security, Safrizal mengatakan kebenaran Rizky tidak pernah berminat menjadi seorang polisi. Setelah lulus SMK, Rizky bahkan berniat merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik. Safrizal pernah berkeluh kesal dengan teman sekongkonya yang merupakan anggota Polresta Bandar Lampung. Setelah bertemu, anggota tersebut lalu bertanya kepada Rizky, apakah mau bekerja sebagai security jika memang tidak berminat daftar polisi. Kebetulan kondisi fisik Rizky saat itu tidak prima, mudah lelah, fisiknya lemah dan tak bisa berenang. Dengan jebakan bekerja sebagai security itulah, Rizky lalu menjalani pelatihan mandiri. Semua itu dilatih dan dibiayai oleh anggota polisi tersebut, seperti tes, les berenang, biaya fitness, dan untuk memperkuat fisik dari Rizky. Ajak sama Om Saidi itu dari Pertama itu dia ini nawarin jadi satpam, ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, Cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, baiklah Tribuners, untuk saat ini saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya di lapangan, ada Huri. Selamat sore Huri. Ya, selamat sore Cenul. Ya, Saudara Huri, di sini kami semua ingin mengetahui bagaimana cerita lengkapnya dari kisah anak driver ojol yang dijebak ikut tes security ini justru malah lulus menjadi anggota polisi. Huri, silakan. Ya, bisa kami jelaskan Cenul dan Tribuners di rumah bahwa pemuda berusia 19 tahun ini yang bernama Rizky ya, warga Sepang Jaya ini merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yakni Safrizal dan juga istrinya yang merupakan driver ojek online atau ojol. Sedangkan istri dari Safrizal ini sendiri berprofesi sebagai sehari-hari sebagai pedagang pecal ya.
sebagai pedagang pecel. Dan awalnya seperti yang tadi diceritakan bahwa 8 bulan, sosok 8 bulanan, Azrizki ini sendiri awalnya memang dia ingin menjadi seorang polisi atau bercita-cita sebagai seorang polisi, namun dia sempat mengurungkan niatnya karena mengingat latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun dia juga sempat ingin berangkat ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik di sana. Namun niatnya tersebut akhirnya urung lantaran ditawari untuk menjadi security oleh oomnya atau sahabat dari ayahnya yang bernama Ibtu Saidi yang merupakan kanit Ranmor di polisi atau Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya setelah berkenalan tersebut, akhirnya Rizky ditawari untuk menjadi security. Namun untuk menjadi security, Rizky tetap diharuskan untuk latihan fisik mengingat satpam atau security itu sendiri membutuhkan fisik yang cukup kuat. Rizky sendiri setelah menjalani pendidikan sehari-hari di tempat anggota polisi tersebut atau Ibtu Saidi itu sendiri, ternyata setelah Ibtu Saidi melihat kondisi fisik dari Rizky ini ternyata dia memiliki fisik yang cukup mumpuni untuk mendaftar sebagai Bintara Polri, sehingga akhirnya polisi tersebut menyarankan agar Rizky mendaftar Bintara Polri gelombang kedua di tahun 2023 pada bulan April yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Rizky pun akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Bintara Polri demi mengangkat derajat keluarganya, yang dimana ayahnya hanya berprofesi sebagai ojek online sedangkan ibunya pedagang pecel. Rizky sendiri menjalani pendidikan atau menjalani latihan di tempat sahabat dari ayahnya itu selama lebih kurang 6 bulan, di mana dia menjalani latihan fisik, renang, dan juga latihan-latihan lainnya hingga akhirnya dia dinyatakan layak dan lolos menjadi siswa Bintara Polri tahun 2023. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun menjelaskan bahwa dirinya sudah lebih kurang mengenal 10 tahun sosok daripada Ibtu Saidi itu sendiri, dan akhirnya setelah dia diajak oleh Ibtu Saidi untuk mendidik anaknya, dia pun mempercayakan hal tersebut secara penuh, dan di mana anaknya hampir setiap hari mengikuti latihan dan lain-lain di tempat Ibtu Saidi hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai calon siswa Bintara Polri tahun 2023. Demikian dengan Cenul. Oke, terima kasih Huri. Nah, mengapa pada awalnya dari Ananda Rizky ini sendiri harus diiming-imingi menjadi security? Apakah dia terlalu takut untuk mendaftar sebagai anggota Polri? Karena kita bisa baca dari artikel yang beredar ya bahwasannya tidak ada cukup uang gitu dari orang tua. Apakah benar seperti itu? Ya, Cenul, bisa kami sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Rizky ini memang ingin bercita-cita sebagai polisi, namun karena latar belakang keluarganya yang berasal dari tidak mampu, maka dari itu dia sempat berniat untuk merantau ke Pulau Jawa untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sana. Namun akhirnya niat tersebut gagal atau batal lantaran kendala suatu hal, hingga akhirnya sebelum dia berangkat ke Pulau Jawa dia ditawari untuk mendaftar ke menjadi security atau satpam. Nah, dalam proses dia latihan fisik itu sendiri, karena untuk menjadi satpam itu memerlukan fisik, jadi dia melakukan latihan fisik di tempat gym yang merupakan milik dari seorang anggota polisi di Polresta Bandar Lampung. Dan di saat itulah dia dilihat oleh anggota polisi tersebut, dan anggota polisi tersebut menganggap dan menilai bahwa sosok daripada Rizky ini memiliki fisik dan kondisi yang layak untuk mendaftar sebagai Bintara Polri. Demikian rekan Cenul.
Nah, untuk sampai ke tahap saudara Rizky ini dinyatakan lolos menjadi anggota Polri, itu tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu ada apa saja, Puri? Untuk tahapan yang dia lalui itu mulai dari sebelum dia menjalani pendidikan itu dia melakukan latihan secara rutin. Hampir setiap hari dia latihan gym, latihan lari, latihan renang, dan juga asupan nutrisi yang cukup dari fisiknya. Dan dia pun mengungkapkan bahwa semua itu dia dapatkan secara cuma-cuma, bahkan dibiayai oleh anggota polisi yang baik, yang disebutnya sebagai anggota polisi yang sangat baik tersebut. Oke. Nah, Bahkan semuanya dibiayai, begitu. Oke, berarti yang kita tahu informasi dari saudara Huri tadi, anggota polisi yang baik ini itu merupakan sahabat dari ayahnya Rizky ya? Iya, ayahnya ya Safrizal menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal anggota polisi tersebut selama 10 tahun. Dan dia pun mengungkapkan bahwa selama 10 tahun tersebut perkenalannya berjalan dengan baik, dan sampai pada akhirnya anaknya berkeinginan untuk mendaftar polisi, dan hingga akhirnya dibimbing serta dibina serta diberi bantuan untuk latihan fisik untuk menunjang anaknya hingga lolos menjadi anggota polisi. Oke, berarti dari semua tahapan ada tes fisik, dari tes olahraga, terus juga ada tes pengetahuan lainnya. Itu sudah dinyatakan lulus ya untuk lulus. Jadi saat ini bisa kami sampaikan, Cenul, sosok Rizky ini sendiri tinggal menunggu jadwal untuk dilakukan pendidikan di sekolah polisi negara atau SPN Polda Lampung, dan diperkirakan jadwal pendidikan tersebut akan berlangsung mulai awal tahun 2024 mendatang. Oke. Demikian rekan. Untuk yang diterimanya di Lampung sendiri ini kuotanya ada berapa banyak siswa yang diterima? Untuk di Provinsi Lampung sendiri, karena di Provinsi Lampung ini sendiri sudah masuk gelombang kedua, dan Rizky masuk di gelombang kedua penerimaan tahun 2023 ini, di mana anggota calon siswa yang diterima adalah sebanyak 508 calon Bintara Polri. Oke, 508 calon anggota Bintara Polri ya, Huri, untuk Ya. kuota Lampung. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Huri, informasi dari lapangan langsung ya, menyampaikan dari lapangan langsung terkait dengan cerita di balik sosok dari Rizky yang lolos menjadi anggota Polri ya, Tribuners. Dan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan wawancara eksklusif hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam. Biar aku jadi dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo Ki jadi polisi, kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kataku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam, ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, Cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi setelah aku
setelah itu kata aku ya udah aku ikut latihan karena Dari kelas berapa itu? setelah lulus. Oh, setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat omku itu, tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di kemarin di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Ya, berani diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. ya. Tanpa biaya spesial pun dia Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, tapi aku kenal Jadi di sana nggak bayar ya sama malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, Ya, diajarin biar bisa diajarin, berenang ya. terus diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lariku itu dari nggak cuman dapat 1 putaran 2 putaran udah capek, pull up nggak dapet ya kayak gitu Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap step by step sama dia, lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu motivasi ke saya itu tinggi bener karena dia pengen polisi ini ayo bisa yuk, jangan nyerah maksudnya gitu jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagah loh, ngelihat omku ini gagah karena dia kan salah satunya Kanit Ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagah, ada keinginan mau masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi kayak gitu. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya, mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jam. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit, Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya. Ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Udah kelas dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Ijal? Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi. Kalau dibilang nggak minat, ya bohong ya, pasti punya minat. Ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran image menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih. Ya saya juga
nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang, Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau, Bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak usah berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak, kata Kanit Ranmor ini, nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak. Malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang. Gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sempat. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di. Jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizky-nya main-main sini ke Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin. Kisah anak driver ojol dijebak ikut tes security malah lulus menjadi polisi. Safrizal, 49 tahun, bergegas memacu sepeda motornya begitu mendengar kabar putra keduanya, Rizky, 19 tahun, dan lulus ini menjadi adalah polisi penampakan pada dari penerimaan gelombang kedua tahun 2023 di Polda Lampung pada Kamis 20 Juli 2023. Safrizal tak menghiraukan bunyi notifikasi orderan calon penumpang yang muncul di layar ponselnya. Sesampainya di lokasi, pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ini langsung memeluk putranya. Safrizal mengambil ponsel dari saku jaketnya dan menelpon sang istri Rosida, lalu menyampaikan kabar gembira tersebut. Suara Rosida di seberang telepon terdengar bergetar dan terisik. Ulekan bumbu pecel terhenti berulang kali. Asma Allah terucap mengucap syukur tiada henti. Rizky merupakan satu di antara 508 calon siswa yang lulus untuk bersekolah di Sekolah Kepolisian Negara atau SPN Polda Lampung pada gelombang kedua tahun 2023 ini. Kedua orang tua Rizky ini hanya orang biasa. Tidak ada yang berprofesi sebagai polisi di garis keturunan keluarga mereka. Sang ayah Safrizal hanya merupakan pengemudi ojek online, sementara ibunya Rosida membuka warung pecel di kontrakan mereka di Jalan Muhammad Bangsawan RT 05 Lingkungan 1 Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dijebak kerja sebagai security, Safrizal mengatakan kebenaran Rizky tidak pernah berminat menjadi seorang polisi. Setelah lulus SMK, Rizky bahkan berniat merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik. Safrizal pernah berkeluh kesal dengan teman sekongkonya yang merupakan anggota Polresta Bandar Lampung. Setelah bertemu, anggota tersebut lalu bertanya kepada Rizky, apakah mau bekerja sebagai security jika memang tidak berminat daftar polisi. Kebetulan kondisi fisik Rizky saat itu tidak prima, mudah lelah, fisiknya lemah dan tak bisa berenang. Dengan jebakan bekerja sebagai security itulah Rizky lalu menjalani pelatihan mandiri. Semua itu dilatih dan dibiayai oleh anggota polisi tersebut, seperti tes, les berenang, biaya fitness, dan untuk memperkuat fisik dari Rizky. Ajak sama Om Saidi itu dari Pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku
setelah itu aku ya udah aku ikut latihan karena Dari kelas berapa itu? setelah lulus Oh, setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, Baiklah Tribuners, untuk saat ini saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya di lapangan, ada Huri. Selamat sore Huri. Ya, selamat sore Cenul. Ya, Saudara Huri, di sini kami semua ingin mengetahui bagaimana cerita lengkapnya dari kisah anak driver ojol yang dijebak ikut tes security ini justru malah lulus menjadi anggota polisi. Huri, silakan. Ya, bisa kami jelaskan Cenul dan Tribuners di rumah bahwa pemuda berusia 19 tahun ini yang bernama Azrizki, ya, warga Sepang Jaya, ini merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yakni Safrizal dan juga istrinya yang merupakan driver ojek online atau ojol. Sedangkan istri dari Safrizal ini sendiri berprofesi sebagai sehari-hari sebagai pedagang pecal ya, sebagai pedagang pecal. Dan awalnya seperti yang tadi diceritakan bahwa sosok Azrizki ini sendiri awalnya memang dia ingin menjadi seorang polisi atau bercita-cita sebagai seorang polisi, namun dia sempat mengurungkan niatnya karena mengingat latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun dia juga sempat ingin berangkat ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik di sana. Namun niatnya tersebut akhirnya urung lantaran ditawari untuk menjadi security oleh oomnya atau sahabat dari ayahnya yang bernama Ibtu Saidi yang merupakan kanit Ranmor di polisi atau Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya setelah berkenalan tersebut, akhirnya Rizky ditawari untuk menjadi security. Namun untuk menjadi security, Rizky tetap diharuskan untuk latihan fisik mengingat satpam atau security itu sendiri membutuhkan fisik yang cukup kuat. Rizky sendiri setelah menjalani pendidikan sehari-hari di tempat anggota polisi tersebut atau Ibtu Saidi itu sendiri, ternyata setelah Ibtu Saidi melihat kondisi fisik dari Rizky ini ternyata dia memiliki fisik yang cukup mumpuni untuk mendaftar sebagai Bintara Polri, sehingga akhirnya polisi tersebut menyarankan agar Rizky mendaftar Bintara Polri gelombang kedua di tahun 2023 pada bulan April yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Rizky pun akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Bintara Polri demi mengangkat derajat keluarganya, yang dimana ayahnya hanya berprofesi sebagai ojek online, sedangkan ibunya pedagang kecil. Rizky sendiri menjalani pendidikan atau menjalani latihan di tempat sahabat dari ayahnya itu selama lebih kurang 6 bulan, di mana dia menjalani latihan fisik, renang dan juga latihan-latihan lainnya hingga akhirnya dia dinyatakan layak dan lolos menjadi siswa Bintara Polri tahun 2023. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun menjelaskan bahwa dirinya sudah lebih kurang mengenal 10 tahun sosok daripada Ibtu Saidi itu sendiri, dan akhirnya setelah dia diajak oleh Ibtu Saidi untuk mendidik anaknya, dia pun mempercayakan hal tersebut secara penuh, dan di mana anaknya hampir setiap hari mengikuti latihan dan lain-lain di tempat Ibtu Saidi hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai calon siswa Bintara Polri tahun 2023.
Oke. Demikian dengan Cenul. Oke, terima kasih Huri. Nah, mengapa pada awalnya dari Ananda Rizky ini sendiri harus diiming-imingi menjadi security? Apakah dia terlalu takut untuk mendaftar sebagai anggota Polri? Karena kita bisa baca dari artikel yang beredar ya bahwasannya tidak ada cukup uang gitu dari orang tua. Apakah benar seperti itu? Ya, Cenul, bisa kami sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Rizky ini memang ingin bercita-cita sebagai polisi, namun karena latar belakang keluarganya yang berasal dari tidak mampu, maka dari itu dia sempat berniat untuk merantau ke Pulau Jawa untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sana. Namun akhirnya niat tersebut gagal atau batal lantaran kendala suatu hal, hingga akhirnya sebelum dia berangkat ke Pulau Jawa dia ditawari untuk mendaftar ke menjadi security atau satpam. Nah, dalam proses dia latihan fisik itu sendiri, karena untuk menjadi satpam itu memerlukan fisik, jadi dia melakukan latihan fisik di tempat gym yang merupakan milik dari seorang anggota polisi di Polresta Bandar Lampung. Dan di saat itulah dia dilihat oleh anggota polisi tersebut, dan anggota polisi tersebut menganggap dan menilai bahwa sosok daripada Rizky ini memiliki fisik dan kondisi yang layak untuk mendaftar sebagai bintara Polri. Demikian rekan Cenul. Nah, untuk sampai ke tahap saudara Rizky ini dinyatakan lolos menjadi anggota Polri, itu tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu ada apa saja, Huri? Untuk tahapan yang dia lalui itu mulai dari sebelum dia menjalani pendidikan itu dia melakukan latihan secara rutin, hampir setiap hari dia latihan gym, latihan lari, latihan renang, dan juga asupan nutrisi yang cukup dari fisiknya. Dan dia pun mengungkapkan bahwa semua itu dia dapatkan secara cuma-cuma, bahkan dibiayai oleh anggota polisi yang baik, yang disebutnya sebagai anggota polisi yang sangat baik tersebut. Oke. Nah, bahkan semuanya dibiayai, begitu. Oke, berarti yang kita tahu informasi dari saudara Huri tadi, anggota polisi yang baik ini itu merupakan sahabat dari ayahnya Rizky ya? Iya, ayahnya ya Safrizal menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal anggota polisi tersebut selama 10 tahun. Dan dia pun mengungkapkan bahwa selama 10 tahun tersebut perkenalannya berjalan dengan baik, dan sampai pada akhirnya anaknya berkeinginan untuk mendaftar polisi, dan hingga akhirnya dibimbing serta dibina serta diberi bantuan untuk latihan fisik untuk menunjang anaknya hingga lolos menjadi anggota polisi. Oke, berarti dari semua tahapan ada tes fisik, dari tes olahraga, terus juga ada tes pengetahuan lainnya. Itu sudah dinyatakan lulus ya untuk? Lulus. Jadi saat ini bisa kami sampaikan, Cenul, sosok Rizky ini sendiri tinggal menunggu jadwal untuk dilakukan pendidikan di sekolah polisi negara atau SPN Polda Lampung, dan diperkirakan jadwal pendidikan tersebut akan berlangsung mulai awal tahun 2024 mendatang. Oke. Demikian rekan. Untuk yang diterimanya di Lampung sendiri ini kuotanya ada berapa banyak siswa yang diterima? Untuk di Provinsi Lampung sendiri, karena di Provinsi Lampung ini sendiri sudah masuk gelombang kedua, dan Rizky masuk di gelombang kedua penerimaan tahun 2023 ini, di mana anggota calon siswa yang diterima adalah sebanyak 508 calon bintara Polri. Oke, 508 calon anggota bintara Polri ya, Huri, untuk ya, kuota Lampung. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Huri, informasi dari lapangan langsung ya, menyampaikan dari lapangan langsung terkait dengan cerita di balik sosok dari Rizky yang lolos menjadi anggota Polri ya, Tribuners. Dan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan wawancara eksklusif hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam. Biar aku dilatih jadi polisi
sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo Ki jadi polisi, apa kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kataku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu, ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam, ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya, keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan, karena dari kelas berapa itu? setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di kemarin di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Ya, berani diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. Ya. Tanpa biaya spesial pun dia. Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, tapi aku kenal. Jadi di sana nggak bayar ya sama. Malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. Dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang, ayo Ki buat fisiknya di fitness. Terus diajarin renang sama dia, dikasih duit. Kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, diajarin biar bisa berenang ya. Diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia, karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuma dapat 1 putaran, 2 putaran udah capek, pull up nggak dapet ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia, lama-lama bisa akhirnya bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu, motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener, karena dia pengen polisi ini, ayo bisa yuk, jangan nyerah, maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagah loh, ngelihat omku ini gagah karena dia kan salah satunya Kanit Ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagah, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi kayak gitu. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru kali ini. Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya.
Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Iya. Dengan didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya. Mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jam. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya. Ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Ijal? Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi. Kalau dibilang nggak minat, ya bohong ya, pasti punya minat. Ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran imet menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih. Ya saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau Bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak usah berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak. Kata Kanit Ranmor ini nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak. Malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sempat. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di. Jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizky-nya main-main sini ke Ijal kata. Ya saya bawa lagi. Nah, barulah ditawarin. Kisah anak driver ojol dijebak ikut tes security malah lulus menjadi polisi. Safrizal, 49 tahun, bergegas memacu sepeda motornya begitu mendengar kabar putra keduanya, Rizky, 19 tahun, dan lulus ini menjadi adalah polisi penampakan pada dari penerimaan gelombang kedua tahun 2023 di Polda Lampung pada Kamis 20 Juli 2023. Safrizal tak menghiraukan bunyi notifikasi orderan calon penumpang yang muncul di layar ponselnya. Sesampainya di lokasi, pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ini langsung memeluk putranya. Safrizal mengambil ponsel dari saku jaketnya dan menelpon sang istri Rosida, lalu menyampaikan kabar gembira tersebut. Suara Rosida di seberang telepon terdengar bergetar dan terisik. Ulekan bumbu pecel terhenti berulang kali. Asma Allah terucap mengucap syukur tiada henti. Rizky merupakan satu di antara 508 calon siswa yang lulus untuk bersekolah di Sekolah Kepolisian Negara atau SPN Polda Lampung pada gelombang kedua tahun 2023 ini. Kedua orang tua Rizky ini hanya orang biasa. Tidak ada yang berprofesi sebagai polisi di garis keturunan keluarga mereka. Sang ayah Safrizal hanya merupakan pengemudi ojek online, sementara ibunya Rosida membuka warung pecel di kontrakan mereka di Jalan Muhammad Bangsawan RT 05 Lingkungan 1 Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung.
Dijebak kerja sebagai security, Safrizal mengatakan kebenaran Rizky tidak pernah berminat menjadi seorang polisi. Setelah lulus SMK, Rizky bahkan berniat merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik. Safrizal pernah berkeluh kesal dengan teman sekongkonya yang merupakan anggota Polresta Bandar Lampung. Setelah bertemu, anggota tersebut lalu bertanya kepada Rizky, apakah mau bekerja sebagai security jika memang tidak berminat daftar polisi. Kebetulan kondisi fisik Rizky saat itu tidak prima, mudah lelah, fisiknya lemah dan tak bisa berenang. Dengan jebakan bekerja sebagai security itulah Rizky lalu menjalani pelatihan mandiri. Semua itu dilatih dan dibiayai oleh anggota polisi tersebut, seperti tes, les berenang, biaya fitness, dan untuk memperkuat fisik dari Rizky. Ajak sama Om Saidi itu dari Pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan karena Dari kelas berapa itu? setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat omku itu, tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, Baiklah Tribuners, untuk saat ini saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya di lapangan, ada Huri. Selamat sore Huri. Ya, selamat sore Cenul. Ya, Saudara Huri, di sini kami semua ingin mengetahui bagaimana cerita lengkapnya dari kisah anak driver ojol yang dijebak ikut tes security ini justru malah lulus menjadi anggota polisi. Huri, silakan. Ya, bisa kami jelaskan Cenul dan Tribuners di rumah bahwa pemuda berusia 19 tahun ini yang bernama Rizky ya, warga Sepang Jaya ini merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yakni Safrizal dan juga istrinya yang merupakan driver ojek online atau ojol. Sedangkan istri dari Safrizal ini sendiri berprofesi sebagai sehari-hari sebagai pedagang pecal ya, sebagai pedagang pecal. Dan awalnya seperti yang tadi diceritakan bahwa sosok Rizky ini sendiri awalnya memang dia ingin menjadi seorang polisi atau bercita-cita sebagai seorang polisi, namun dia sempat mengurungkan niatnya karena mengingat latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun dia juga sempat ingin berangkat ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik di sana. Namun niatnya tersebut akhirnya urung lantaran ditawari untuk menjadi security oleh omnya atau sahabat dari ayahnya yang bernama Ibtu Saidi yang merupakan kanit Ranmor di polisi atau Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya setelah berkenalan tersebut, akhirnya Rizky ditawari untuk menjadi security. Namun untuk menjadi security, Rizky tetap diharuskan untuk latihan fisik mengingat satpam atau security itu sendiri membutuhkan fisik yang cukup kuat. Rizky sendiri setelah menjalani pendidikan sehari-hari di tempat anggota polisi tersebut atau Ibtu Saidi itu sendiri, ternyata setelah Ibtu Saidi melihat
kondisi fisik dari Rizky. Rizky ini ternyata dia memiliki fisik yang cukup mumpuni untuk mendaftar sebagai Bintara Polri. Sehingga akhirnya polisi tersebut menyarankan agar Rizky mendaftar Bintara Polri gelombang kedua di tahun 2023 pada bulan April yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Rizky pun akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Bintara Polri demi mengangkat derajat keluarganya, yang dimana ayahnya hanya berprofesi sebagai ojek online, sedangkan ibunya pedagang sosial. Rizky sendiri menjalani pendidikan atau menjalani latihan di tempat sahabat dari ayahnya itu selama lebih kurang 6 bulan, di mana dia menjalani latihan fisik, renang, dan juga latihan-latihan lainnya, hingga akhirnya dia dinyatakan layak dan lolos menjadi siswa Bintara Polri tahun 2023. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun menjelaskan bahwa dirinya sudah lebih kurang mengenal 10 tahun sosok daripada Ibtu Saidi itu sendiri, dan akhirnya setelah dia diajak oleh Ibtu Saidi untuk mendidik anaknya, dia pun mempercayakan hal tersebut secara penuh, dan di mana anaknya hampir setiap hari mengikuti latihan dan lain-lain di tempat Ibtu Saidi, hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai calon siswa Bintara Polri tahun 2023. Demikian dengan Cenul. Oke, terima kasih Huri. Nah, mengapa pada awalnya dari Ananda Rizky ini sendiri harus diiming-imingi menjadi security? Apakah dia terlalu takut untuk mendaftar sebagai anggota Polri? Karena kita bisa baca dari artikel yang beredar ya, bahwasanya tidak ada cukup uang gitu dari orang tua. Apakah benar seperti itu? Ya, Cenul, bisa kami sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Rizky ini memang ingin bercita-cita sebagai polisi, namun karena latar belakang keluarganya yang berasal dari tidak mampu, maka dari itu dia sempat berniat untuk merantau ke Pulau Jawa untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sana. Namun akhirnya niat tersebut gagal atau batal lantaran kendala suatu hal, hingga akhirnya sebelum dia berangkat ke Pulau Jawa, dia ditawari untuk mendaftar ke menjadi security atau satpam. Nah, dalam proses dia latihan fisik itu sendiri, karena untuk menjadi satpam itu memerlukan fisik, jadi dia melakukan latihan fisik di tempat gym yang merupakan milik dari seorang anggota polisi di Polresta Bandar Lampung. Dan di saat itulah dia dilihat oleh anggota polisi tersebut, dan anggota polisi tersebut menganggap dan menilai bahwa sosok daripada Rizky ini memiliki fisik dan kondisi yang layak untuk mendaftar sebagai Bintara Polri. Demikian rekan Cenul. Nah, untuk sampai ke tahap saudara Rizky ini dinyatakan lolos menjadi anggota Polri, itu tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu ada apa saja, Huri? Untuk tahapan yang dia lalui itu mulai dari sebelum dia menjalani pendidikan itu dia melakukan latihan secara rutin, hampir setiap hari dia latihan gym, latihan lari, latihan renang, dan juga asupan nutrisi yang cukup dari fisiknya. Dan dia pun mengungkapkan bahwa semua itu dia dapatkan secara cuma-cuma, bahkan dibiayai oleh anggota polisi yang baik, yang disebutnya sebagai anggota polisi yang sangat baik tersebut. Oke. Nah, bahkan semuanya dibiayai, begitu. Oke, berarti yang kita tahu informasi dari saudara Huri tadi, anggota polisi yang baik ini itu merupakan sahabat dari ayahnya Rizky ya? Iya, ayahnya ya, Safrizal menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal anggota polisi tersebut selama 10 tahun. Dan dia pun mengungkapkan bahwa selama 10 tahun tersebut perkenalannya berjalan dengan baik, dan sampai pada akhirnya anaknya berkeinginan untuk mendaftar polisi, dan hingga akhirnya dibimbing serta dibina serta diberi bantuan untuk latihan fisik untuk menunjang anaknya hingga lolos menjadi anggota polisi.
Oke, berarti dari semua tahapan ada tes fisik, dari tes olahraga, terus juga ada tes pengetahuan lainnya. Itu sudah dinyatakan lulus ya untuk lulus. Jadi saat ini bisa kami sampaikan, Cenul, sosok Rizky ini sendiri tinggal menunggu jadwal untuk dilakukan pendidikan di sekolah polisi negara atau SPN Polda Lampung, dan diperkirakan jadwal pendidikan tersebut akan berlangsung mulai awal tahun 2024 mendatang. Oke. Demikian rekan. Untuk yang diterimanya di Lampung sendiri ini kuotanya ada berapa banyak siswa yang diterima? Untuk di Provinsi Lampung sendiri, karena di Provinsi Lampung ini sendiri sudah masuk gelombang kedua, dan Rizky masuk di gelombang kedua penerimaan tahun 2023 ini, di mana anggota calon siswa yang diterima adalah sebanyak 508 calon Bintara Polri. Oke, 508 calon anggota Bintara Polri ya, Huri, untuk kuota Lampung. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Huri, informasi dari lapangan langsung ya, menyampaikan dari lapangan langsung terkait dengan cerita di balik sosok dari Rizky yang lolos menjadi anggota Polri ya, Tribuners. Dan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan wawancara eksklusif hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam. Biar aku jadi dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo Ki jadi polisi, kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kataku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam, ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya, keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan. Karena dari kelas berapa itu? Setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat omku itu, tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Iya, beraniin diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. Iya. Tanpa biaya spesial pun dia. Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, tapi aku kenal. Jadi di sana nggak bayar ya sama. Malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. Dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, diajarin biar bisa berenang ya.
diberi susu biar apa misalnya kalsiumnya buat apa tulang itu dibeliin sama dia karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuman dapat 1 putaran, 2 putaran, udah capek, pull up nggak dapet, ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia. Lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener karena dia pengen polisi ini ayo bisa yuk, jangan nyerah maksudnya gitu jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagal loh, ngelihat omku ini gagal karena dia kan salah satunya Kanit Ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagal, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi. Daftar jadi polisi sendiri, daftar masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya. Oh. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya, mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jam. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit, Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya, ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Udah kelas dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Ijal? Gitu. Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi, kalau dibilang nggak minat ya bohong ya, pasti punya minat, ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran imet menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih. Ya saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu kan. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau bang, saya bilang mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak, kata Kanit Ranmor ini nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak, malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang. Gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizky-nya main-main sini kayak Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin.
Kisah anak driver ojol dijebak ikut tes security malah lulus menjadi polisi. Safrizal, 49 tahun, bergegas memacu sepeda motornya begitu mendengar kabar putra keduanya, Rizky, 19 tahun, dan lulus ini menjadi adalah polisi penampakan pada dari penerimaan gelombang kedua tahun 2023 di Polda Lampung pada Kamis 20 Juli 2023. Safrizal tak menghiraukan bunyi notifikasi orderan calon penumpang yang muncul di layar ponselnya. Sesampainya di lokasi, pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ini langsung memeluk putranya. Safrizal mengambil ponsel dari saku jaketnya dan menelpon sang istri Rosida, lalu menyampaikan kabar gembira tersebut. Suara Rosida di seberang telepon terdengar bergetar dan terisik. Ulekan bumbu pecel terhenti berulang kali. Asma Allah terucap mengucap syukur tiada henti. Rizky merupakan satu di antara 508 calon siswa yang lulus untuk bersekolah di Sekolah Kepolisian Negara atau SPN Polda Lampung pada gelombang kedua tahun 2023 ini. Kedua orang tua Rizky ini hanya orang biasa. Tidak ada yang berprofesi sebagai polisi di garis keturunan keluarga mereka. Sang ayah Safrizal hanya merupakan pengemudi ojek online, sementara ibunya Rosida membuka warung pecel di kontrakan mereka di Jalan Muhammad Bangsawan RT 05 Lingkungan 1 Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dijebak kerja sebagai security, Safrizal mengatakan kebenaran Rizky tidak pernah berminat menjadi seorang polisi. Setelah lulus SMK, Rizky bahkan berniat merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik. Safrizal pernah berkeluh kesal dengan teman sekongkonya yang merupakan anggota Polresta Bandar Lampung. Setelah bertemu, anggota tersebut lalu bertanya kepada Rizky, apakah mau bekerja sebagai security jika memang tidak berminat daftar polisi. Kebetulan kondisi fisik Rizky saat itu tidak prima, mudah lelah, fisiknya lemah dan tak bisa berenang. Dengan jebakan bekerja sebagai security itulah, Rizky lalu menjalani pelatihan mandiri. Semua itu dilatih dan dibiayai oleh anggota polisi tersebut, seperti tes, les berenang, biaya fitness, dan untuk memperkuat fisik dari Rizky. Ajak sama Om Saidi itu dari Pertama itu dia ini nawarin jadi satpam, karena bukan satpam kata dia. Tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, Cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan karena dari kelas berapa itu? setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, Baiklah Tribuners, untuk saat ini saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya di lapangan, ada Huri. Selamat sore Huri. Ya, selamat sore Cenul. Ya, Saudara Huri, di sini kami semua ingin mengetahui bagaimana cerita lengkapnya dari kisah anak driver ojol yang dijebak ikut tes security ini justru malah lulus menjadi anggota polisi. Huri, silakan. Ya, bisa kami jelaskan Cenul dan Tribuners di rumah bahwa pemuda berusia 19 tahun ini yang bernama Rizky ya, warga Sepang Jaya ini merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yakni Safrizal dan juga istrinya yang merupakan driver ojek online atau ojol
sedangkan istri dari Safrizal ini sendiri berprofesi sebagai sehari-hari sebagai pedagang pecal ya, sebagai pedagang pecal. Dan awalnya seperti yang tadi diceritakan bahwa sosok Azrizki ini sendiri awalnya memang dia ingin menjadi seorang polisi atau bercita-cita sebagai seorang polisi. Namun dia sempat mengurungkan niatnya karena mengingat latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun dia juga sempat ingin berangkat ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik di sana. Namun niatnya tersebut akhirnya urung lantaran ditawari untuk menjadi security oleh oomnya atau sahabat dari ayahnya yang bernama Ibtu Saidi yang merupakan kanit Ranmor di polisi atau Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya setelah berkenalan tersebut, akhirnya Rizky ditawari untuk menjadi security. Namun untuk menjadi security, Rizky tetap diharuskan untuk latihan fisik mengingat Satpam atau security itu sendiri membutuhkan fisik yang cukup kuat. Rizky sendiri setelah menjalani pendidikan sehari-hari di tempat anggota polisi tersebut atau Ibtu Saidi itu sendiri, ternyata setelah Ibtu Saidi melihat kondisi fisik dari Rizky ini ternyata dia memiliki fisik yang cukup mumpuni untuk mendaftar sebagai Bintara Polri, sehingga akhirnya polisi tersebut menyarankan agar Rizky mendaftar Bintara Polri gelombang kedua di tahun 2023 pada bulan April yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Rizky pun akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Bintara Polri demi mengangkat derajat keluarganya, yang dimana ayahnya hanya berprofesi sebagai ojek online sedangkan ibunya pedagang kecil. Rizky sendiri menjalani pendidikan atau menjalani latihan di tempat sahabat dari ayahnya itu selama lebih kurang 6 bulan, di mana dia menjalani latihan fisik, renang dan juga latihan-latihan lainnya hingga akhirnya dia dinyatakan layak dan lolos menjadi siswa Bintara Polri tahun 2023. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun menjelaskan bahwa dirinya sudah lebih kurang mengenal 10 tahun sosok daripada Ibtu Saidi itu sendiri, dan akhirnya setelah dia diajak oleh Ibtu Saidi untuk mendidik anaknya, dia pun mempercayakan hal tersebut secara penuh, dan di mana anaknya hampir setiap hari mengikuti latihan dan lain-lain di tempat Ibtu Saidi hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai calon siswa Bintara Polri tahun 2023. Demikian dengan Cenul. Oke, terima kasih Huri. Nah, mengapa pada awalnya dari Ananda Rizky ini sendiri harus diiming-imingi menjadi security? Apakah dia terlalu takut untuk mendaftar sebagai anggota Polri? Karena kita bisa baca dari artikel yang beredar ya bahwasannya tidak ada cukup uang gitu dari orang tua. Apakah benar seperti itu? Ya, Cenul, bisa kami sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Rizky ini memang ingin bercita-cita sebagai polisi, namun karena latar belakang keluarganya yang berasal dari tidak mampu, maka dari itu dia sempat berniat untuk merantau ke Pulau Jawa untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sana. Namun akhirnya niat tersebut gagal atau batal lantaran kendala suatu hal, hingga akhirnya sebelum dia berangkat ke Pulau Jawa dia ditawari untuk mendaftar ke menjadi security atau satpam. Nah, dalam proses dia latihan fisik itu sendiri, karena untuk menjadi satpam itu memerlukan fisik, jadi dia melakukan latihan fisik di tempat gym yang merupakan milik dari seorang anggota polisi di Polresta Bandar Lampung. Dan di saat itulah dia dilihat oleh anggota polisi tersebut, dan anggota polisi tersebut menganggap dan menilai bahwa sosok daripada Rizky ini memiliki fisik dan
kondisi yang layak untuk mendaftar sebagai Bintara Polri. Demikian rekan Cenur. Nah, untuk sampai ke tahap saudara Rizky ini dinyatakan lolos menjadi anggota Polri, itu tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu ada apa saja, Huri? Untuk tahapan yang dia lalui itu mulai dari sebelum dia menjalani pendidikan itu dia melakukan latihan secara rutin, hampir setiap hari dia latihan gym, latihan lari, latihan renang, dan juga asupan nutrisi yang cukup dari fisiknya. Dan dia pun mengungkapkan bahwa semua itu dia dapatkan secara cuma-cuma, bahkan dibiayai oleh anggota polisi yang baik, yang disebutnya sebagai anggota polisi yang sangat baik tersebut. Oke. Nah, bahkan semuanya dibiayai, begitu. Oke, berarti yang kita tahu informasi dari saudara Huri tadi, anggota polisi yang baik ini itu merupakan sahabat dari ayahnya Rizky ya? Iya, ayahnya ya Safrizal menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal anggota polisi tersebut selama 10 tahun. Dan dia pun mengungkapkan bahwa selama 10 tahun tersebut perkenalannya berjalan dengan baik, dan sampai pada akhirnya anaknya berkeinginan untuk mendaftar polisi, dan hingga akhirnya dibimbing serta dibina serta diberi bantuan untuk latihan fisik untuk menunjang anaknya hingga lolos menjadi anggota polisi. Oke, berarti dari semua tahapan ada tes fisik, dari tes olahraga, terus juga ada tes pengetahuan lainnya. Itu sudah dinyatakan lulus ya untuk lulus. Jadi saat ini bisa kami sampaikan, Cenul, sosok Rizky ini sendiri tinggal menunggu jadwal untuk dilakukan pendidikan di sekolah polisi negara atau SPN Polda Lampung, dan diperkirakan jadwal pendidikan tersebut akan berlangsung mulai awal tahun 2024 mendatang. Oke. Demikian rekan. Untuk yang diterimanya di Lampung sendiri ini kuotanya ada berapa banyak siswa yang diterima? Untuk di Provinsi Lampung sendiri, karena di Provinsi Lampung ini sendiri sudah masuk gelombang kedua, dan Rizky masuk di gelombang kedua penerimaan tahun 2023 ini, di mana anggota calon siswa yang diterima adalah sebanyak 508 calon Bintara Polri. Oke, 508 calon anggota Bintara Polri ya, Huri, untuk ya, kuota Lampung. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Huri, informasi dari lapangan langsung ya, menyampaikan dari lapangan langsung terkait dengan cerita di balik sosok dari Rizky yang lolos menjadi anggota Polri ya, Tribuners. Dan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan wawancara eksklusif hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam. Biar aku dilatih jadi polisi. Sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo jadi polisi, kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kataku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu. Ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam, ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya, keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi
setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan karena Dari kelas berapa itu? setelah lulus. Oh, setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat omku itu, tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di kemarin di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Ya, berani diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. ya. Tanpa biaya spesial pun dia Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, tapi aku kenal Jadi di sana nggak bayar ya sama malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang ayo Ki buat fisiknya di fitness, terus diajarin renang sama dia, dikasih duit kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, Ya, diajarin biar bisa diajarin, berenang ya. terus diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibiin sama dia karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dididik, dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lariku tuh dari nggak cuman dapat 1 putaran 2 putaran udah capek, pull up nggak dapet ya kayak gitu Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap step by step sama dia, lama-lama bisa akhirnya sama itu bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener karena dia pengen polisi ini ayo bisa yuk, jangan nyerah maksudnya gitu jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagah loh, ngelihat omku ini gagah karena dia kan salah satunya Kanit Ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagah, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi kayak gitu. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali Rizky? Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar dalam aku jadi polisi ini. Didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya, mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jam. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit, Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya. Ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Ijal? Gitu. Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi. Kalau dibilang nggak minat, ya bohong ya, pasti punya minat. Ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran imet menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih. Ya saya juga
nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang, Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau Bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak seberpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak, kata Kanit Ranmor ini, nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak, malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang. Gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sempat. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di. Jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Kelangnya berapa lama, suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizky-nya main-main sini ke Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin. Kisah anak driver ojol dijebak ikut tes security malah lulus menjadi polisi. Safrizal, 49 tahun, bergegas memacu sepeda motornya begitu mendengar kabar putra keduanya, Rizky, 19 tahun, lulus ini menjadi adalah polisi penampakan pada dari penerimaan gelombang kedua tahun 2023 di Polda Lampung pada Kamis 20 Juli 2023. Safrizal tak menghiraukan bunyi notifikasi orderan calon penumpang yang muncul di layar ponselnya. Sesampainya di lokasi, pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ini langsung memeluk putranya. Safrizal mengambil ponsel dari saku jaketnya dan menelpon sang istri Rosida, lalu menyampaikan kabar gembira tersebut. Suara Rosida di seberang telepon terdengar bergetar dan terisik. Ulekan bumbu pecel terhenti berulang kali. Asma Allah terucap mengucap syukur tiada henti. Rizky merupakan satu di antara 508 calon siswa yang lulus untuk bersekolah di Sekolah Kepolisian Negara atau SPN Polda Lampung pada gelombang kedua tahun 2023 ini. Kedua orang tua Rizky ini hanya orang biasa. Tidak ada yang berprofesi sebagai polisi di garis keturunan keluarga mereka. Sang ayah Safrizal hanya merupakan pengemudi ojek online, sementara ibunya Rosida membuka warung pecel di kontrakan mereka di Jalan Muhammad Bangsawan RT 05 Lingkungan 1 Sepang Jaya, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dijebak kerja sebagai security, Safrizal mengatakan kebenaran Rizky tidak pernah berminat menjadi seorang polisi. Setelah lulus SMK, Rizky bahkan berniat merantau ke Jakarta untuk bekerja di pabrik. Safrizal pernah berkeluh kesal dengan teman sekongkonya yang merupakan anggota Polresta Bandar Lampung. Setelah bertemu, anggota tersebut lalu bertanya kepada Rizky, apakah mau bekerja sebagai security jika memang tidak berminat daftar polisi. Kebetulan kondisi fisik Rizky saat itu tidak prima, mudah lelah, fisiknya lemah dan tak bisa berenang. Dengan jebakan bekerja sebagai security itulah, Rizky lalu menjalani pelatihan mandiri. Semua itu dilatih dan dibiayai oleh anggota polisi tersebut, seperti tes, les berenang, biaya fitness, dan untuk memperkuat fisik dari Rizky. Ajak sama Om Saidi itu dari Pertama itu dia ini nawarin jadi satpam, ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, Cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurangin niat itu. Tapi setelah aku
setelah itu aku ya udah aku ikut latihan karena Dari kelas berapa itu? setelah lulus Oh, setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, Baiklah Tribuners, untuk saat ini saya sudah terhubung bersama dengan rekan saya di lapangan, ada Huri. Selamat sore Huri. Ya, selamat sore Cenul. Ya, Saudara Huri, di sini kami semua ingin mengetahui bagaimana cerita lengkapnya dari kisah anak driver ojol yang dijebak ikut tes security ini justru malah lulus menjadi anggota polisi. Huri, silakan. Ya, bisa kami jelaskan Cenul dan Tribuners di rumah bahwa pemuda berusia 19 tahun ini yang bernama Azrizki ya, warga Sepang Jaya ini merupakan anak kedua dari pasangan suami istri yakni Safrizal dan juga istrinya yang merupakan driver ojek online atau ojol. Sedangkan istri dari Safrizal ini sendiri berprofesi sebagai sehari-hari sebagai pedagang pecal ya, sebagai pedagang pecal. Dan awalnya seperti yang tadi diceritakan bahwa sosok Azrizki ini sendiri awalnya memang dia ingin menjadi seorang polisi atau bercita-cita sebagai seorang polisi, namun dia sempat mengurungkan niatnya karena mengingat latar belakang keluarganya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun dia juga sempat ingin berangkat ke Pulau Jawa untuk mencari pekerjaan sebagai buruh pabrik di sana. Namun niatnya tersebut akhirnya urung lantaran ditawari untuk menjadi security oleh oomnya atau sahabat dari ayahnya yang bernama Ibtu Saidi yang merupakan kanit Ranmor di polisi atau Polresta Bandar Lampung. Selanjutnya setelah berkenalan tersebut, akhirnya Rizky ditawari untuk menjadi security. Namun untuk menjadi security, Rizky tetap diharuskan untuk latihan fisik mengingat satpam atau security itu sendiri membutuhkan fisik yang cukup kuat. Rizky sendiri setelah menjalani pendidikan sehari-hari di tempat anggota polisi tersebut atau Ibtu Saidi itu sendiri, ternyata setelah Ibtu Saidi melihat kondisi fisik dari Rizky ini ternyata dia memiliki fisik yang cukup mumpuni untuk mendaftar sebagai Bintara Polri, sehingga akhirnya polisi tersebut menyarankan agar Rizky mendaftar Bintara Polri gelombang kedua di tahun 2023 pada bulan April yang lalu. Mengetahui hal tersebut, Rizky pun akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Bintara Polri demi mengangkat derajat keluarganya, yang dimana ayahnya hanya berprofesi sebagai ojek online, sedangkan ibunya pedagang kecil. Rizky sendiri menjalani pendidikan atau menjalani latihan di tempat sahabat dari ayahnya itu selama lebih kurang 6 bulan, di mana dia menjalani latihan fisik, renang, dan juga latihan-latihan lainnya hingga akhirnya dia dinyatakan layak dan lolos menjadi siswa Bintara Polri tahun 2023. Mendengar hal tersebut, ayahnya pun menjelaskan bahwa dirinya sudah lebih kurang mengenal 10 tahun sosok daripada Ibtu Saidi itu sendiri, dan akhirnya setelah dia diajak oleh Ibtu Saidi untuk mendidik anaknya, dia pun mempercayakan hal tersebut secara penuh, dan di mana anaknya hampir setiap hari mengikuti latihan dan lain-lain di tempat Ibtu Saidi hingga akhirnya dinyatakan lulus sebagai calon siswa Bintara Polri tahun 2023.
Oke. Demikian dengan channel. Oke, terima kasih Huri. Nah, mengapa pada awalnya dari Ananda Rizky ini sendiri harus diiming-imingi menjadi security? Apakah dia terlalu takut untuk mendaftar sebagai anggota Polri? Karena kita bisa baca dari artikel yang beredar ya bahwasanya tidak ada cukup uang gitu dari orang tua. Apakah benar seperti itu? Ya, channel bisa kami sampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Rizky ini memang ingin bercita-cita sebagai polisi, namun karena latar belakang keluarganya yang berasal dari tidak mampu, maka dari itu dia sempat berniat untuk merantau ke Pulau Jawa untuk bekerja sebagai buruh pabrik di sana. Namun akhirnya niat tersebut gagal atau batal lantaran kendala suatu hal, hingga akhirnya sebelum dia berangkat ke Pulau Jawa dia ditawari untuk mendaftar ke menjadi security atau satpam. Nah, dalam proses dia latihan fisik itu sendiri, karena untuk menjadi satpam itu memerlukan fisik, jadi dia melakukan latihan fisik di tempat gym yang merupakan milik dari seorang anggota polisi di Polresta Bandar Lampung. Dan di saat itulah dia dilihat oleh anggota polisi tersebut, dan anggota polisi tersebut menganggap dan menilai bahwa sosok daripada Rizky ini memiliki fisik dan kondisi yang layak untuk mendaftar sebagai bintara Polri. Demikian rekan channel. Nah, untuk sampai ke tahap saudara Rizky ini dinyatakan lolos menjadi anggota Polri, itu tahapan-tahapan yang sudah dilalui itu ada apa saja, Huri? Untuk tahapan yang dia lalui itu mulai dari sebelum dia menjalani pendidikan itu dia melakukan latihan secara rutin, hampir setiap hari dia latihan gym, latihan lari, latihan renang, dan juga asupan nutrisi yang cukup dari fisiknya. Dan dia pun mengungkapkan bahwa semua itu dia dapatkan secara cuma-cuma, bahkan dibiayai oleh anggota polisi yang baik, yang disebutnya sebagai anggota polisi yang sangat baik tersebut. Oke. Nah, bahkan semuanya dibiayai, begitu. Oke, berarti yang kita tahu informasi dari saudara Huri tadi, anggota polisi yang baik ini itu merupakan sahabat dari ayahnya Rizky ya? Iya, ayahnya ya Safrizal menjelaskan bahwa dirinya sudah mengenal anggota polisi tersebut selama 10 tahun. Dan dia pun mengungkapkan bahwa selama 10 tahun tersebut perkenalannya berjalan dengan baik, dan sampai pada akhirnya anaknya berkeinginan untuk mendaftar polisi, dan hingga akhirnya dibimbing serta dibina serta diberi bantuan untuk latihan fisik untuk menunjang anaknya hingga lolos menjadi anggota polisi. Oke, berarti dari semua tahapan ada tes fisik, dari tes olahraga, terus juga ada tes pengetahuan lainnya. Itu sudah dinyatakan lulus ya untuk lulus. Jadi saat ini bisa kami sampaikan, Cenul, sosok Rizky ini sendiri tinggal menunggu jadwal untuk dilakukan pendidikan di sekolah polisi negara atau SPN Polda Lampung, dan diperkirakan jadwal pendidikan tersebut akan berlangsung mulai awal tahun 2024 mendatang. Oke. Demikian rekan. Untuk yang diterimanya di Lampung sendiri ini kuotanya ada berapa banyak siswa yang diterima? Untuk di Provinsi Lampung sendiri, karena di Provinsi Lampung ini sendiri sudah masuk gelombang kedua, dan Rizky masuk di gelombang kedua penerimaan tahun 2023 ini, di mana anggota calon siswa yang diterima adalah sebanyak 508 calon bintara Polri. Oke, 508 calon anggota bintara Polri ya, Huri, untuk kuota Lampung. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk Huri, informasi dari lapangan langsung ya, menyampaikan dari lapangan langsung terkait dengan cerita di balik sosok dari Rizky yang lolos menjadi anggota Polri ya, Tribuners. Dan terima kasih untuk Tribuners yang selalu menyaksikan tayangan wawancara eksklusif hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam. Biar aku dilatih jadi polisi
sejak aku masuk SMK itu dia ngajakin aku latihan, ayo Ki jadi polisi, apa kamu bisa ngangkat derajat orang tua dengan kamu jadi polisi. Tapi aku nggak mau, aku nggak mau jadi polisi, nanti aja kataku. Terus selang berapa waktu diajakin lagi jadi polisi, kata aku nanti aja, aku mau kerja dulu yang lain, maksudnya kayak gitu, ada pabrik misalnya kayak gitu, aku kerja dulu situ. Terus selang berapa waktu nama teman ayah itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Ranmor di Polresta Bandar Lampung itu. Itu sering aku panggil ya Om ya manggilnya ya. Saidi. Nah, Om Saidi itu bisa bisa awal mula diajak sama Om Saidi itu dari pertama itu dia ini nawarin jadi satpam. Ada bukan satpam kata dia, tapi satpam itu harus ada kekuatan fisik juga, ketahanan fisik. Jadi suruh dia itu latihan aja dulu tempat dia, karena dia buka ada yang latihan juga untuk daftar polisi sama TNI tempat dia itu. Oke, pelatihan gitu ya. Jadi awalnya justru malah ditawarkan karena memang Rizky juga nggak pengen jadi polisi, nggak pengen jadi polisi. Sebenarnya ada, cuma tapi karena ngelihat faktor ekonomi ya. Keadaan keluarga serta menurutku kurang dari fisikku kayak gitu, kurang maksimal dari fisikku, kurang latihan atau itu, makanya aku ngurungin niat itu. Tapi setelah aku setelah itu aku ya udah aku ikut latihan, karena dari kelas berapa itu? setelah lulus. Setelah lulus SMA. Lulus SMA tahun berapa sih? Tahun 2022 aku. Tahun 2022 ya. Lulusnya. Nah, terus jadi aku itu ya udah aku ikut latihan tempat Om Saidi itu ikut latihan. Nah, sebulan 2 bulan kata Om Saidi itu fisik aku itu cocoknya jadi polisi kata dia. Jadi polisi. Cocok kamu nih jadi polisi. Fisik kamu bagus kayak mereka yang udah lama latihan. Jadi kataku ngelihat dikasih motivasi terus sama Om Saidi, kasih motivasi dari orang tua. Jadi kataku, ya udah aku ikut mau daftar polisi. Nah, ya sekitar 8 bulanan aku latihan, 6 bulan, 8 bulan. Ya aku akhirnya daftar polisi di bulan April itu. Di bulan April 2023 ya. Iya, beraniin diri buat daftar polisi. Setelah ikut di latihan di tempatnya Om Saidi. Ya. Tanpa biaya spesial pun dia. Berapa lama sih latihan di tempatnya Pak Saidi? Sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Nah, tapi aku kenal. Jadi di sana nggak bayar ya sama. Malah dia yang menyarankan untuk latihan ya. Dia menyarankan buat latihan, dia yang bayarin buat kayak fitness, gym, dia ngasih uang, ayo Ki buat fisiknya di fitness. Terus diajarin renang sama dia, dikasih duit. Kalau emang dia nggak bisa ngajarin latihan sendiri, dikasih uang buat Ki berenang. Sebelumnya belum bisa renang, ya, diajarin biar bisa berenang ya. Diberi susu biar misalnya kalsiumnya buat tulang itu dibeliin sama dia, karena dia pengen ini anak dari orang nggak punya jadi polisi gitu loh. Dia pengen kayak gitu, dia pengen lihat anak ini ngangkat derajat orang tuanya. Jadi selama 6 bulan itu Rizky dibina di fisik, mulai dari latihan fisik apanya aja sih? Pertama lari. Lariku tuh dari nggak cuman dapat 1 putaran, 2 putaran udah capek, pull up nggak dapet ya kayak gitu. Sampai akhirnya dibina sama dia, dilatih bertahap, step by step sama dia. Lama-lama bisa akhirnya bisa semua akhirnya. Dan ya selain berperan dalam itu, motivasi dia juga, motivasi ke saya itu tinggi bener, karena dia pengen polisi ini, ayo bisa yuk, jangan nyerah, maksudnya gitu, jadi polisi. Jadi awalnya ditawarin jadi satpam karena dilihat Pak Kanit ini ngelihat fisik Rizky ternyata bagus, posturnya bagus, akhirnya ditawarkanlah untuk belajar lebih lanjut ya. Sebenarnya udah lama dia pengen aku tuh daftar polisi. Itu karena aku juga sebenarnya ngelihat polisi itu gagal loh, ngelihat omku ini gagal karena dia kan salah satunya Kanit Ranmor juga kan, dia sering nangkep orang kayak gitu, jadi kayak ngeliatnya gagal, ada keinginan masuk polisi tapi ngeliat keadaan ekonomi kayak gitu. Daftar jadi polisi sendiri, masuk ke polisi sendiri udah berapa kali sih? Baru ini dan alhamdulillah langsung lolos ya. Selain keluarga yang berperan besar, Om Saidi juga berperan besar benar.
dalam aku jadi polisi ini. Iya. Dengan didikan dia. Tadi Pak Kanitnya juga sempat di sini, cuma sekarang udah pulang ya. Iya, tadi. Ya, mungkin ke Bapak Safrizal dulu ya Pak Jam. Nah mungkin bisa diceritakan Pak dari versinya Bapak sendiri gimana sih awal mula Bapak berkenal dengan Pak Kanit, Pak Ahmad Saidi, terus sampai akhirnya anaknya bisa dibina, dididik sampai jadi polisi seperti apa Pak? Kenalnya udah hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya, saya nggak nyangka kalau awalnya dia itu polisi, saya nggak tahu juga gitu. Cuma karena dia kayaknya care banget dengan orang-orang yang nggak punya gitu ya. Malah care banget dengan orang-orang yang nggak punya. Sering ke rumah, malah dia sering ngajak saya kan gitu. Nah, pas kebenaran ini kan dia nanya. Ya dia tahu ini anak saya karena masih jauh perjalanan waktu itu kan. Dia kelas 3 ditanya, Rizky mau nggak jadi polisi kayak Ijal? Gitu. Saya belum tahu bang, sebelum nanya kan gitu. Nah, saya tanya sama Rizky, ya mungkin itu tadi. Kalau dibilang nggak minat, ya bohong ya, pasti punya minat. Ya kan gitu. Tetapi mungkin karena ngeliat faktor saya orang nggak punya, terus punya pemikiran imet menjadi polisi itu harus uang banyak kan gitu sih. Ya saya juga nggak nyalain dia kalau dia nggak minat gitu ya. Tetapi pas saya ngobrol sama Bang Saidi, Bang Rizky ini ditawarin jadi polisi malah nggak mau Bang, saya bilang. Mungkin karena faktor saya berpikiran keadaan keluarga seperti ini, saya kan ojek daring, terus istri saya dagang pecel, ya nggak usah berpikir lah bahwa jadi polisi itu harus uang banyak. Kata Kanit Ranmor ini nggak usah berpikir semua. Jadi kesempatan kita jadi yang nggak punya uang pun sama dengan mereka yang uang banyak. Malah kita mau merubah sesuatu hal yang bahwa polisi itu harus bayar, tapi sebenarnya tidak ada bayar, tidak sama sekali bayar. Ayo kalau mau bawa anaknya ke sini, nah, ya saya bawa lah kan gitu. Saya bawa, ditanya, ya maunya kerja pabrik. Malah mau berangkat ke Pulau Jawa ya Pak ya? Mau ke Pulau Jawa, Jakarta atau ke Semarang gitu. Tapi belum sempat. Belum sempat ya. Sebelum ke Pulau Jawa udah langsung latihan langsung di jadi setelah dia nanya kayak gitu, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kelangnya berapa lama suruh ajak lagi. Ya. Suruh Rizky-nya main-main sini ke Ijal kata. Ya sebawa lagi. Nah, barulah ditawarin. Kisah anak driver ojol dijebak ikut tes security malah lulus menjadi polisi. Safrizal, 49 tahun, bergegas memacu sepeda motornya begitu mendengar kabar putra keduanya, Rizky, 19 tahun, dan lulus ini menjadi adalah polisi penampakan pada dari penerimaan gelombang kedua tahun 2023 di Polda Lampung pada Kamis 20 Juli 2023. Safrizal tak menghiraukan bunyi notifikasi orderan calon penumpang yang muncul di layar ponselnya. Sesampainya di lokasi, pria yang berprofesi sebagai driver ojek online ini langsung memeluk putranya. Safrizal mengambil ponsel dari saku jaketnya dan menelpon sang istri Rosida, lalu menyampaikan kabar gembira tersebut. Suara Rosida di seberang telepon terdengar bergetar dan terisik. Ulekan bumbu pecel terhenti berulang kali.